Tenang aja Kak Lin, kerjaan dengan manajer Joe udah beres. Anakku lagi demam, aku nggak bisa meninggalkannya. Makasih banget ya sudah mau ketemu manajer Joe. Makasih banyak, Syasya. Aku pasti bakal jodohin kamu sama cowok ganteng nanti. Pulanglah dan istirahat. Cowok ganteng, pacar. Bukannya ini cowok gantengnya. Cowok ganteng. Pak Presiden, kenapa dia di tempat tidurku? Manajer Chow, selamat kerjasama. Katanya manajer Chow itu peminum berat. Aku pasti mabuk banget tadi malam. Kau siapa? Aku itu orang yang Kak Lin jodohkan denganmu. Setelah mabuk, ternyata aku tidur dengan Pak Presiden. Aku menyesal minum-minum. Aku dengar Pak Presiden benci terlibat dengan karyawannya. Kalau dia tahu, pekerjaan yang susah payah aku dapetin ini bakal hilang kan? Enggak, aku nggak boleh kasih tahu dia. Kenapa pulangnya telat? Semalam aku bertemu klien dan aku minum kebanyakan, jadi aku nginep di hotel deh. Mana alat bantu dengarku? Bukannya kau bawa buat diperbaiki? Aneh, yang satunya mana? Aduh, jangan-jangan yang satunya ketinggalan pas aku ketemu klien kemarin. Kalau nggak ada alat bantu dengar satunya lagi, gimana aku bisa keluar, Susya? Semenjak kau kerja di grup Chanze, kau jadi semakin cuek denganku. Cuek gimana, Susya? Kita dulu sama-sama dibuang ke panti asuhan gara-gara gangguan pendengaran dari lahir. Kita tumbuh bareng di sana. Habis keluar panti, kita hidup bareng. Kau itu satu-satunya keluarga aku. Urusanmu udah pasti prioritasku. Kalau gitu, pakai alat bantu dengarku dulu. Telinga kiriku masih bisa dengar kok, nggak terlalu ganggu. Presiden, dalam satu hari cari perempuan ini. Wanita mana yang berani sekali tidur dengan Pak Bos, terus kabur begitu saja tanpa pamit? Halo Pak Chow, tentang rencana pembelian yang kita omongin semalam, kapan sebaiknya untuk dikirim padamu? Tenang saja, harga yang ku kasih pasti yang paling murah. Oke, aku ngerti. Baiklah, aku paham. Itu suara dia. Kau... Susya. Ini udah sekretaris ketiga yang dipecat bulan ini kan? Dengar-dengar dia suka mendekati Pak CEO di kantor. Pak CEO paling tidak suka dengan wanita yang genit. Terus suruh HR pecat dia sekarang. Untung aja aku kabur tadi pagi. Kalau nggak aku yang kena pecat. Bos datang.
Dia Wah, ganteng. presidenku datang. Presiden Gu ganteng sekali banget. dia. Kenapa presiden Gu jalan ke arahku? Jangan-jangan kejadian semalam ketahuan. Jangan lihat aku, jangan lihat aku, jangan lihat aku. Namamu Susya? Iya, presiden Gu. Maaf, tadi aku jatuhin ID-ku. Maaf repot-repot. Semalam kau di mana? Presiden Gu, kenapa nanya itu? Aku tidak mau tanya sampai 3 kali. Jawab sekarang. Di mana kau semalam? Aku di rumah semalaman. Kau tidak di Hotel Jichin semalam? Presiden Gu, mana mungkin aku mampu ke tempat mahal kayak Hotel Zijin. Wanita semalam memakai alat bantu dengar. Berarti dia punya gangguan pendengaran. Tapi Susya ini tidak memakai alat bantu dengar. Bisa jawab dengan lancar. Apa aku benar-benar salah orang? Presiden Gu, apa ada urusan lain? Kemasi barangmu dan lapor sekretariat. Kau jadi sekretaris utama. Aku sekretaris utama. Tapi aku nggak mau jadi sekretaris utama. Susya, kau bodoh ya? Banyak orang rebutan mau jadi sekretaris utama, kamu malah nggak mau. Seperti kata pepatah, melayani raja seperti menemani harimau. Meski begitu, gaji sekretaris utama itu tinggi. Setidaknya 2 kali lipat gajimu sekarang. 2 kali lipat? Aku duluan, semuanya. Oh, Presiden Gu. Kenapa mau menemuiku? Apa aku begitu seram? Kenapa kau begitu panik setiap kali melihatku? Apa kau berbuat salah? Bukan Presiden Gu. Kau salah paham. Setelah tidur dengan Raja Neraka Hidup julukan dari karyawan lain, mana mungkin aku nggak panik. Minggu depan ada acara sosial dengan perusahaan Cho. Kumpulkan materi dan buat video promosi. Presiden Gu, aku rasa aku kurang kompeten untuk pekerjaan ini. Telinga kananku tuli. Aku kurang bisa mendengar suara. Jadi aku takut hasilnya nggak memuaskan. Kau punya gangguan pendengaran. Hah? Kau punya gangguan pendengaran. Presiden Gu, aku dari dulu memang punya gangguan pendengaran. Tapi aku jamin, ini sama sekali nggak mengganggu pekerjaanku. Suaranya mirip dengan wanita semalam. Juga punya gangguan pendengaran. Apa mungkin ada kebetulan yang seperti ini? Sebenarnya, di mana kau semalam? Aku di rumah aja semalaman, Presiden Gu. Kenapa kau gugup? Apa ini bisa kuanggap sebagai tanda kalau kau berbohong? Presiden Gu, aku nggak ngerti kenapa kau terus kayak begini. Apa perlu aku mengingatkanmu lagi? Kayaknya dia udah tahu itu aku. Mending dipecat aja sekalian daripada aku kena serangan jantung gara-gara takut terus. Presidenku, orang yang suruh Anda cari sudah ketemu. Bukan dia. Ayo pergi. Syukurlah. Untung Centeju datang tepat waktu. Bikin aku deg-degan. Nyonya Su, tidak usah takut. Presidenku datang kali ini hanya untuk memastikan saja. Apa kau ke Hotel Jichin tadi malam? Aku... Ini barangmu, iya kan? Iya, ini barangku. Barangmu jatuh di kamar hotel. Malam itu aku mabuk, makanya kejadian itu terjadi. Walau aku tidak ada perasaan padamu, tapi aku akan tanggung jawab. Grup Tianze. Presiden? Nona Su, kau bisa memikirkan ini baik-baik. Presidenku kami bisa memenuhi semua kebutuhanmu. Kalau begitu kami pergi dulu. Pak Presiden. Barusan itu yang lewat tadi Presiden Gu kan? Gak mungkin sih. Presiden Gu punya banyak properti mewah. Mana mungkin dia datang ke tempat kecil bobrok ini? Syasha! Gimana kalau kita makan hotpot malam ini? Aku mau kasih tahu kau bisa makan apa aja yang kau mau. Aku punya duit, aku baru naik jabatan. Mulai sekarang kita gak perlu pusing soal bayar sewa lagi.
Kenapa, Shushu? Kau masih kesal soal alat bantu dengar itu? Maafin aku ya, aku beneran gak sengaja. Gini aja, pas aku gajian bulan depan akan kubelikan kau alat yang lebih bagus, gimana? Aku gak marah kok. Gimana? Hotel yang kau tempati tadi malam? Aku nginep di Hotel Zijin. Ada apa, Shushu? Kenapa tiba-tiba nanya gini? Gak apa-apa, aku cuma nanya aja kok. Jadi tadi malam orang yang berhubungan dengan Gu Mingje itu adalah Susya. Tapi dia ninggalin alat bantu dengarku yang bikin Gu Mingje salah kira kalau itu aku. Ayo Shushu, restoran hotpot itu lagi ramai. Kalau kita terlambat gak bakal dapat tempat. Aku gak nafsu makan hari ini. Aku gak pengen makan. Hah? Ngomong-ngomong, aku mau bilang sesuatu. Aku sudah siap pindah keluar dan tinggal bareng pacarku. Shushu, kau punya pacar? Kok aku nggak tahu? Kapan kau punya pacar? Susya, maksudmu apa? Kau pikir aku bohong? Hanya karena telingaku dua-duanya tuli, bukan berarti aku nggak punya hak merasakan cinta seperti orang lain kan? Kau juga tuli di satu telingamu. Lagi pula, kita berdua punya kekurangan. Bukan itu, Shushu. Aku cuma khawatir kalau kau ditipu. Kau udah pikirin matang-matang mau tinggal bareng dia. Apa kau tahu dia orangnya seperti apa? Dia bos besar yang punya perusahaan. Dia sangat kaya dan juga baik padaku. Mana mungkin dia menipuku? Terus, seperti apa perusahaannya? Biar ku periksa buatmu gimana kualitas perusahaannya. Sekarang ini, banyak orang jahat pura-pura kaya buat tipu perasaan. Susya, emangnya kau lagi interogasi kriminal? Sejak kecil, kau selalu menindasku. Setelah keluar dari panti asuhan, aku kesusahan cari pekerjaan yang layak karena kekuranganku. Setiap kali aku balik berkunjung ke panti asuhan, pengasuh di sana selalu memuji-mujimu. Apa kau mikirin perasaanku? Aku gak mau lagi lihat diskriminasi orang terhadapku, dan aku juga gak mau belas kasihanmu. Sekarang, akhirnya aku menemukan pria baik yang bersedia mendukungku dan kau masih meragukan aku. Apa kau gak bisa lihat aku bahagia? Bukan. Shushu, jangan marah dulu, kau benar-benar salah paham. Mana mungkin aku gak pengen kau hidup bahagia. Aku cuma takut kalau kau terlalu naif dan ditipu. Gini aja, karena kau kekeh mau tinggal di sana, gimana kalau aku mengantarmu ke sana? Setidaknya aku harus lihat dia bisa dipercaya atau enggak. Gak boleh. Aku gak boleh biarin dia mengantarku. Kalau dia lihat Gu Mingje, gak perlu. Saat sudah tepat waktunya, aku akan memperkenalkanmu padanya. Tetapi... Susya, kalau kau terus begini, aku sungguh bakal marah. Aku akan mengabaikanmu seumur hidup. Oke, aku harus berhenti ngomongin ini ya. Shushu, jangan marah sama aku ya. Kita kan sahabat sepanjang masa, kau nggak bisa abaikan aku. Susya, jangan salahkan aku. Semua orang harus berjuang sendiri. Dan setidaknya kau masih bisa dengar dengan satu telinga, sedangkan aku tuli di kedua telinga. Sebagai orang berkebutuhan khusus, Gu Mingje adalah satu-satunya kesempatan merubah nasibku. Aku harus ambil kesempatan ini. Nona Su, silakan. Selamat datang Nona Su. Selamat datang Nona Su. Susya, dokumen ini sangat dibutuhkan Presiden Gu. Cepat serahkan. Oke. Ada rapat nanti, tetap awasi. Siap. Aku capek. Atur dokumen ini berikan ke Presidenku. Dia akan segera datang. Presiden Gu, kopi Anda. Cetak laporan dari Departemen Perencanaan bawa kemari. Ya, Presiden Gu. Nona Su, ini kamar tidur Anda. Di sebelahnya ada ruang ganti yang disiapkan untuk Anda. Jika Anda butuh sesuatu dan saya tidak ada di sini, Anda bisa menyuruh mereka. Baik, Asisten Chen. Kalian lanjut saja. Aku mau istirahat sebentar. Baiklah. Oh iya, Nona Su. Saat Presidenku kembali, dia ingin memberi Anda hadiah. Oke. Aku akan menunggu di rumah sampai dia kembali. Akhirnya aku bisa hidup senang. Susya, aku udah gak perlu lagi menjadi bayanganmu atau hidup di bawah kendalimu. Aku capek.
Gaji yang 2 kali lipat ini, setengahnya pasti upah untuk stres mental. Hah, astaga, aku harus beli alat bantu dengar buat kejutan Shushu. Presidenku, Sekretaris Susya sangat kompeten dengan pekerjaannya. Oh ya, Presidenku, alat bantu dengar yang Anda suruh pesan untuk Nona Su sudah datang. Harus diambil sekarang kah? Tidak perlu, biar ku ambil sendiri. Hai. Halo, ini model terbaru di toko kami dan warnanya putih, sangat lucu. Yang ini adalah alat terbaik yang toko kami punya. Meskipun harganya agak mahal, tapi hasil suaranya sangat akurat dan bisa tembus pandang juga. Baru kemarin seorang pria membeli langsung 2 pasang. Dia akan segera mengambilnya. Ya, tak masalah. Aku hanya perlu menghemat pengeluaran bulan ini karena aku sudah janji bakal beli alat bantu dengar baru buat Shushu. Aku harus beli yang terbaik buatnya. Tolong bungkuskan untukku. Tentu, Nona. Alat bantu dengar tak seperti barang sehari-hari lainnya. Memang benar, kau tak boleh pelit soal ini. Sebenarnya alatku masih bisa tahan lama kalau ini untuk temanku. Oh wow, kau baik banget sama temanmu. Tentu saja, kami sudah tumbuh bersama sejak kecil. Walaupun kami bukan saudara, tapi rasanya seperti saudara. Pasti senang menjadi temanmu. Nona, bolehkah aku meminta kau menuliskan kontakmu? Kalau ada masalah tentang penjualan nanti bisa menghubungimu. Terima kasih. Siapa kau sebenarnya? Presiden Gu, apa yang kau lakukan di sini? Kau dipanggil Susya. Kenapa di sini kau menulis Su Xiu Xiu? Sebenarnya aku sedang membeli alat bantu dengar untuk temanku dan tentu saja aku harus menulis nama temanku. Kau juga kenal Su Xiu Xiu? Apa mungkin Presiden Gu juga kenal Shushu? Dia bos besar dari sebuah perusahaan. Dia sangat kaya dan sangat baik padaku. Mana mungkin dia menipuku? Shushu bilang dia pacaran sama pria kaya. Apa mungkin? Aku nggak nyangka ada pelanggan lain namanya Shushu. Bulan ini saja aku sudah ketemu 3 pelanggan yang namanya sama. Hah? Ini alat bantu dengar yang kau pesan? Terima kasih. Su Xiu Xiu memang nama yang sangat umum. Mungkin saja cuma kebetulan. Aku pasti terlalu banyak berpikir kalau Shushu memang pacarnya Presiden Gu. Kenapa dia nggak bilang pada aku? Tuan Gu, Nona Su, hati-hati di jalan ya. Presiden Gu, biar ku bantu bawa. Ini untukmu. Tidak usah dipikirkan. Aku cuma ingin kau bekerja dengan lebih baik. Presiden Gu, sebenarnya aku punya sendiri, tapi aku baru saja meminjamkannya ke seseorang. Presiden Gu, ini nggak mungkin kau potong dari gajiku kan? Kalau kau terus bicara, akan aku potong dari gajimu. Nona Su, Tuan Gu sudah kembali. Kau bisa turun dulu. Tuan Gu, akhirnya kau kembali. Aku lihat alat yang kau pakai tidak sepasang. Jadi aku belikan itu untukmu. Pakailah. Terima kasih Tuan Gu. Gak ada yang pernah peduli padaku seperti ini sejak kecil. Karena aku tuli di kedua telinga, aku ditinggalkan. Aku didiskriminasi di panti asuhan. Dan tak pernah merasakan kehangatan. Sampai aku bertemu denganmu, aku mulai sadar kalau dunia ini bisa sangat indah. Kau harus istirahat. Aku harus kembali ke kamarku. Aku sangat berterima kasih padamu karena telah menerimaku. Mulai sekarang, kau adalah satu-satunya tempat bergantungku. Yang terjadi antara kita itu kecelakaan. Aku tak punya perasaan padamu. Satu-satunya kompensasi yang bisa kuberi adalah dukungan materi. Gu Mingze, selama aku berada di keluarga Gu, aku gak yakin kau bisa selalu menjauh dariku. Shushu, kapan kau ada waktu? Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Shasha, ini ada dokumen yang diminta Tuan Gu, tolong antar segera. Aku datang. Aku mau 2 set pakaian mewah itu. Nona Su pasti akan cantik sekali dengan itu. Aku akan langsung memesannya.
kejutan. Susya, apakah kau masih berharap untuk bisa merendahkanku dan memberiku sisa? Mimpi. Tuan Gu, aku cuma pikir kalau suhu di kantor agak rendah ya. Jadi khawatir denganmu. Khawatir denganku? Kau tahu kenapa aku mengganti sekretaris? Iya aku tahu. Tenang saja, aku sama sekali nggak punya pikiran yang tak pantas. Konon katanya suka sama rekan kerja itu sama seperti mencari bencana di istana kerajaan. Aku sangat setuju dengan kata-kata ini. Kau dengar dari mana itu? Tuan Gu, kalau nggak ada urusan lain lagi, aku akan... Tunggu dulu. Kau temani aku makan malam ini. Tuanku, sejak kapan ambil alih grup Tianche? Kau tetap pemegang posisi tertinggi di sini. Aku sangat mengagumimu. Untukmu, bersulang. Tuan Lin, aku akan minum bersamamu. Tuanku, kau sudah ganti sekretaris lagi ya? Tentang hal ini, aku dengar sedikit kalau sekretaris yang sebelumnya tanpa sadar diri, dia telah berani menggoda tuanku. Tapi untuk pria muda seperti tuanku ini, wajar saja jika menjadi pusat perhatian dari banyak gadis muda. Tuanku, minuman ini untukmu. Untuk urusan bisnis di masa depan, kami mengandalkan dukungan dari Anda. Tuan Wang, aku minum mewakili Tuan Gu. Kenapa kau minum alkohol seperti minum air? Tuan Gu, aku sekretarismu kan. Mewakili minumanmu itu bagian dari pekerjaanku. Santai saja, minum sedikit-sedikit. Aku harus pergi. Tuan Lin, Tuan Wang, biar aku ajak kalian bersulang lagi. Nonasu, kau memang bisa tahan alkohol. Posisi sekretaris utama bukan posisi yang sembarangan bisa orang tempati. Aku sarankan padamu, tetap di jalurmu. Jangan coba naik dengan memanfaatkan tuanku. Iya, saya mengerti, Tuan Lin. Tapi, aku tidak masalah mendekat sedikit dengan bawahan. Tuan Lin, Tuan Wang, apa yang kalian coba lakukan? Nonasu, kami ini sudah sangat dekat dengan tuanku. Kalau kau tetap ingin bekerja di bawahnya dalam jangka waktu panjang, hanya perlu satu kata dari kami. Tuan Wang, Tianze punya kebijakan untuk pemindahan pegawainya sendiri. Yang bisa saya lakukan hanya melakukan pekerjaan dengan baik. Kau polos. Kau hanya cukup menghabiskan satu malam dengan kami, dan kami akan mengatakan hal baik tentangmu di depan tuanku. Ini sudah kelewatan. Saya adalah sekretaris Tuan Gu. Dengan melakukan ini menunjukkan kalian tidak menghormati grup Tianze. Kau tidak pikir matang-matang ya? Meskipun kau sekretaris tuanku, tapi sudah rahasia umum bahwa tuanku itu sering mengganti sekretarisnya seperti ganti baju. Kau kira siapa dirimu? Aku sarankan padamu, jangan tidak tahu terima kasih. Aku mitra bisnisnya, sedangkan kau adalah sekretaris yang bisa diganti kapan saja. Kau kira siapa yang akan dipilih tuanku? Kalau gitu aku pilih diriku sendiri. Meski aku harus keluar dari Tianze, aku tak akan biarkan kalian menindasku. Memilih? Orang sepertimu yang ke kantor memakai alat bantu dengar, aku mau lihat perusahaan mana yang berani menerimamu setelah grup Tianche melepasmu. Jangan sia-siakan waktumu. Nanti kau tidak bisa lagi bertahan di grup ini. Cukup, puaskan aku saja dan mungkin aku akan memberimu kesempatan. Wanita ini mau cari mati kau ya? Gumingze. Tuan Lin, ada apa ini? Tuanku, sekretaris ini tidak mengerti aturan. Dia mencoba mengganggu urusan kita. Kami cuma ingin memberinya pelajaran. Tuanku, bukan aku, mereka yang... Tentu tuanku, so ngurusin bisnis tapi tak punya wawasan. Tuan Lin dan aku cuma mabuk dan bercanda. Aku tidak sangka dia akan serius begitu. Kau sudah sadar sekarang? Kau sudah sadar sekarang? Tuanku, aku yakin Anda salah paham. Aku tahu tidak boleh bikin masalah di pertemuanmu, tapi aku tidak ada niat untuk menentangmu. Kau tahu aku tulus terhadapmu. Benar tuanku, aku dan Tuan Wang sangat menghormatimu.
Tak ada untungnya. Merusak hubunganmu cuma karena seorang sekretaris. Kau sering mengganti sekretaris. Aku rasa dia tidak sebaik sekretaris yang sebelumnya. Aku rasa tuanku tidak lama lagi bakal mengganti sekretaris. Tuan Wang, bagaimana menurutmu? Itu yang kukatakan. Tuanku mana mungkin marah dengan kami berdua cuma karena seorang wanita. Wanita ini sepertinya terlalu angkuh cuma karena tuanku merasa kasihan. Maka kau diberi sebagai asisten eksekutif. Dengan kekuranganmu ini susah mencari pekerjaan di luar sana. Apalagi seorang pria. Susah sekali. Tuan Lin dan aku itu cuma bercanda. Mana mungkin kami tertarik dengan orang yang tidak berguna, ya kan? Meski aku punya kekurangan, tapi jiwaku masih utuh. Beda dengan kalian semua yang hatinya kotor. Tuanku, lihat sendiri kan, dia tidak punya kualitas profesional sebagai sekretaris. Pergi bertemu klien, tidak bisa menerima keluhan sedikit pun. Kalau tidak dipecat, rencana besarmu akan hancur berantakan. Kalian benar-benar peduli padaku ya? Tuanku sudah menelpon departemen HR. Tunggu saja kau dipecat. Kalau aku dipecat, ya pecat aja. Aku nggak bisa menerima omong kosong kayak gini. Chen Ko, kirim pemberitahuan itu. Batalkan pesanan dari Wang dan Lin Corporation. Tidak usah kerjasama lagi. Batalkan pesanan dari Wang dan Lin Corporation. Tidak usah kerjasama lagi. Tidak, tuanku, apa maksudmu? Kerjasama kita baru saja dimulai. Grup Tianche kami punya produk khusus untuk pelanggan wanita. Orang seperti kalian tidak menghormati wanita. Tidak pantas bekerja sama dengan kami. Saat ini tuanku terlihat seperti pahlawan yang bersinar. Susia, kau pasti sudah mabuk. Sadar sedikit. Waktu itu aku buru-buru pergi dan lupa kartu ID-ku di sini. Tapi nggak masalah kalau Susia nggak ada di rumah. Kalau nggak, dia pasti bakal ngerepotin aku terus-menerus. Itu mobilnya Gu Mingze, iya kan? Kenapa dia datang ke sini? Kalau kau tidak bisa minum, jangan minum sebanyak itu. Aku kan sekretarismu. Kalau aku nggak minum buatmu, siapa yang bakal minum? Aku harus kerja keras dan cari uang sebanyak-banyaknya. Jadi, kau nggak boleh memecatku. Aku benar-benar nggak tertarik dengan tubuhmu sama sekali. Kenapa aku harus pecat kamu tanpa alasan? Kau tinggal di lantai berapa? Walaupun kau kelihatan dingin, tapi sebenarnya kau tuh orang baik. Kau sungguh pikir begitu? Susia sama Gu Mingze, gimana bisa mereka bersama? Jangan-jangan apa mereka udah tahu kalau aku yang menggantikan Susia? Perasaan ini kenapa sangat mirip seperti malam itu? Kerja bagus, Susia. Enggak, aku nggak boleh biarin Susia mengambil semua ini. Susia, nggak mungkin aku bakal biarin kau mengambil semuanya. Apa Gu Mingze sebenarnya tahu kalau aku menggantikan Susia? Enggak. Aku harus cari cara buat cari tahu itu. Siapa yang izinkan kau masuk ke kamarku? Tuan Gu, kenapa kau tak menerimaku saja? Aku sudah tinggal di rumah Gu. Ini berarti aku wanitamu kan? Aku tidak punya perasaan apa-apa padamu. Perasaan itu bisa berkembang pelan-pelan kok. Apalagi kita sudah berhubungan intim. Aku yakin semuanya akan semakin baik. Susisyo, wanita yang bersamaku pada malam itu, apa benar itu kau? Perempuan yang bersamaku pada malam itu, apakah sungguh dirimu? Tuan Gu, wanita yang di hotel malam itu memang diriku. Kalau bukan, kenapa alat bantu dengarku bisa ada di hotelmu? Memang, nama di alat bantu dengar dan kartu garansi itu adalah Susisyo, bukan Susia. Aku tahu Tuan Gu. Apa mungkin ini karena aku tuli? Jadi kau tak mau menerima aku. Tapi awalnya kau yang memberiku harapan. Sekarang kau mau menariknya kembali. Ini bukan soal disabilitas. Pada malam itu, cuma kesalahpahaman. Aku bisa memberimu uang. Tapi aku mau bersamamu, bukan karena uangmu. Ambillah. Kalau kau suka dengan kamar ini, tidurlah di sini. Aku akan tidur di sebelah.
Sepertinya Gumingza masih belum tahu kebenarannya. Itu pasti Susya yang menggoda Gumingza di kantor. Makanya dia jadi dingin padaku. Kenapa di saat hidupku mulai membaik, kau malah ikut campur? Kalau gitu, Susya, jangan salahkan aku kalau aku jadi gak punya hati. Hei, Lin Yao. Kan kamu bilang kemarin kalau kamu mau ngadain reuni SMA, iya kan? Kayaknya itu ide yang bagus. Tapi kamu gak boleh lupa ngasih tahu Susya ya. Tuanku, Anda mencari saya? Pergilah ke Hotel Jichin. Ambil rekaman CCTV pada saat aku ke sana. Beritahu mereka. Tuanku, Anda curiga sesuatu? Aku hanya percaya bukti. Baiklah. Oh ya, suruh Susya datang ke kantorku. Baik. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Kenapa aku gak ingat apa-apa ya? Tapi aku gak bikin keributan kan? Lagian tuanku juga gak mabuk semalam. Mana mungkin dia biarin aku bertindak sembarangan. Lupakan saja. Sedang apa di pintu? Masuklah. Tuanku, kau memanggilku. Apakah ada kerjaan? Tuanku, ada apa dengan bibirmu? Panas dalam ya? Ini semua karenamu, Sekretaris Su. Apa kau sudah lupa dengan yang kau lakukan tadi malam? Aduh, apa aku nyakar dia? Gawat. Aku gak bisa mempertahankan pekerjaanku. Tuanku, aku benar-benar minta maaf. Aku mabuk. Aku gak bisa mengontrol diri. Memang wajar kalau kau marah. Tuanku, kalau memang menurutmu aku nggak bisa jadi sekretaris perusahaan, kenapa nggak kembalikan saja ke Departemen Perencanaan? Kau mau balik ke Departemen Perencanaan? Apapun posisi yang aku ambil di Tianze, aku sangat puas. Cuma semalam aku kebanyakan minum dan mencakar mulutmu. Aku sangat minta maaf. Kau menyakar? Memang apa lagi? Tentu saja tidak. Aku cuma demam. Tuanku, kalau kamu Bereskan demam, dokumennya. Serahkan padaku hari ini. tak masalah. Tunggu. Kau ganti bola lampunya ya? Iya, aku lihat kamu sering lembur, mata gampang capek. Lampu ini sangat lembut dan nyaman. Baiklah, keluar sana. Susya, dulu kau nomor 1 di sekolah dan masuk kuliah. Sekarang kau kerja di grup Tianze. Kedepannya mungkin kau bisa jadi ketua tim. Kita minum-minum yuk. Aku suka bertingkah aneh kalau kebanyakan minum. Baru malam kemarin aku malu banget gara-gara itu. Jadi mending gak usah. Aku gak mau kerjaanku besok terganggu. Lihat deh, kita jarang-jarang bisa keluar. Tapi yang kau pikirin cuma kerjaan. Orang yang gak kenal kamu mungkin mikir kalau kamu punya perusahaan yang besar. Enggak kok, aku cuma pengen mengerjakan tugasku dengan baik, itu aja. Tuanku, tidak disangka bisa bertemu Sekretaris Su di Sengseng Hotel juga. Apa perlu kita sapa? Tidak usah. Bertemu Presiden Xiang dulu. Lin Yao berhenti ajak dia minum, pekerjaan yang utama. Lagi pula, tak gampang bisa masuk ke grup Tianze. Dulu aku lihat Susya punya potensi besar. Walaupun salah satu telinganya tuli, tapi dia tak pernah komplain soal hidupnya. Lihat sekarang, dia sungguh tak mengecewakanku. Sebenarnya tak sehebat yang kalian katakan. Aku cuma orang biasa yang kerja untuk bosku. Guru Cho, terima kasih atas bimbingan dan perhatianmu waktu itu. Dengan ini, aku akan minum air putih sebagai gantinya untukmu. Di antara teman-teman sekelas, memang Susya yang paling sukses. Enggak, semuanya juga keren kok. Aku nggak yakin soal itu. Meskipun kalian semua sama-sama luar biasa di mata guru, tapi kalau dilihat dari perkembangan ke depan, Susya memang benar-benar menonjol. Guru Cho, kau sudah lupa ya? Di kelas kita juga ada murid yang namanya Shushu. Shushu juga datang. Beberapa hari terakhir ini aku nggak bisa menghubungi Shushu, aku khawatir. Oh, sekarang aku ingat. Shushu, perempuan yang dulu selalu ngikutin Susya. Iya kan? Iya. Guru Chow, kau benar-benar punya ingatan yang buruk ya. Hanya Susya yang kau anggap murid baik di matamu. Kalau kau tak mengingatku Shushu, itu wajar saja. Semuanya lama nggak ketemu. Ini Shushu. Ya ampun, perubahan Shushu drastis banget ya. Aku ingat dulu dia selalu pakai masker untuk menutup diri di pojokan. Tapi sekarang keluar bareng bodyguard.
Pengawalmu hampir mirip seperti selebriti besar. Shushu, akhirnya kau datang. Ayo duduk. Shushu, aku sudah mengirimmu pesan beberapa hari ini, kenapa nggak dibales? Aku cuma lagi sibuk, jadi nggak sempat lihat HP. Shushu, kan aku udah bilang ke kamu kalau aku dapat gaji, aku bakal beliin kamu alat bantu dengar. Lihat, ini alat bantu dengar terbaik di pasaran. Coba deh. Susya, kalau kau datang ke reuni, apa kau harus memperburuk suasana? Kau benar-benar pengen orang lain tahu semuanya. Bahkan alat bantu dengar ini apa aku menyuruhnya beli? Shushu, bukan itu maksudku. Bukannya aku yang menghilangkan alat bantu dengarmu. Tentu saja aku punya tanggung jawab penggantinya yang baru. Lagian, Shushu, bukankah kita sahabat? Hah. Tapi sekarang, aku nggak butuh lagi. Shushu, apa maksudmu? Apa kau nggak paham? Maksudku, aku nggak butuh lagi sumbangan darimu yang merendahkanku. Sumbangan? Semua kebaikan yang aku lakukan untukmu, kau anggap itu cuma sumbangan. Bukannya memang dulu di panti asuhan, kau mendapatkan perhatian kepala panti dengan memberiku sumbangan. Dan di sekolah, kau pakai taktik yang sama untuk membuat guru dan teman-teman gak berhenti kagum denganmu. Susya, kau tuh terlalu munafik. Shushu, kau benar-benar menganggapku orang kayak gitu. Shushu, kau sudah kelewatan. Susya benar-benar peduli denganmu. Kau sungguh gak ingat peringkatmu dulu sangat rendah di kelas. Dia berusaha membantumu naik saat itu. Kau sudah lupa semua itu. Benar Shushu, kebaikan Susya padamu sudah sangat jelas di mata semua orang. Kau gak terlalu sensitif. Lihat saja sikapmu sekarang. Apa itu gak ngebuktiin apa maksudku? Aku lebih paham dari siapapun orang macam apa Susya itu. Aku gak punya pilihan selain menerima sumbangan darimu saat aku tak berdaya. Tapi sekarang waktu sudah berubah. Susya, sekarang kau berada di bawahku. Sekarang, seharusnya kau bersujud meminta sumbangan dariku. Astaga, bukannya itu kartu hitam legendaris yang tanpa batas. Kartu hitam ini tak bisa cuma didapat dengan uang. Berani aku bilang di seluruh Qinghai, jumlah kartu hitam ini tak lebih dari 10. Ini pertama kali aku melihatnya. Tuanku, ada apa? Tuanku? Tuanku. Masalah investasi hotel ini, terima kasih atas perhatianmu. Iya, aku sangat tertarik dengan proyek ini. Benarkah tuanku? Itu hebat. Ngomong-ngomong tuanku, hotel kami punya wine Stau Blanc 1996. Jadi Anda harus mencobanya. Oh, aku beli 2 botol. Kirim ke ruang private di bawah. Tuanku, kita sekarang sudah menjadi mitra. Anda tidak usah bayar. Aku akan suruh seseorang untuk mengantarkannya padamu. Baiklah, terima kasih banyak. Aku cuma penasaran siapa yang ingin tuanku berikan wine ini. Nama belakangnya Su. Bilang saja ini hadiah dariku untuk Nona Su. Baiklah tuanku. Kau dengar apa yang dikatakan tuanku kan? Lakukan segera. Shushu, sekarang kau benar-benar sukses ya. Shushu, kau lagi sibuk apa sekarang? Sampai-sampai punya kartu hitam. Kartu hitam ini? Kartu ini pacarku yang kasih. Dia sangat sayang padaku, jadi biasanya dia suruh aku istirahat di rumah. Dia tahu aku akan ke reuni hari ini, jadi dia menyuruhku bawa kartu ini. Makanya untuk hari ini, aku yang akan bayar bilnya. Shushu, pacarmu sangat baik padamu. Gak kayak pacarku. Sekarang kau udah sukses, jangan lupa sama kita ya. Iya Shushu, mungkin kau bisa jadi yang paling sukses di sekolah kita. Tapi siapa sih pacarmu di Qinghai ini yang berpengaruh? Pacarku itu... Lebih baik aku nggak bilang, aku cuma mau tetap rendah hati saja di reuni ini. Jangan tanya-tanya terus semuanya. Kalau Shushu nggak mau bilang, itu karena dia pengen tetap rahasia dan nggak pamer, iya kan? Susya, meskipun kau dulu munafik dan menggunakanku untuk dibandingkan dengan dirimu, tapi aku masih ingat persahabatan kecil kita. Jika kau mau meminta maaf dengan tulus atas apa yang terjadi dulu, maka aku akan melupakan semua dendam itu. Shushu, kau semakin seperti orang asing bagiku. Orang asing? Aku bukan lagi Shushu yang bisa menundukkan kepala, atau yang mudah terlampaui olehmu. Sekarang aku sudah jadi orang berstatus tinggi, sementara kau tetap di lapisan bawah masyarakat. Tentu saja kau merasa aku asing. Susya, Shushu jelas lebih mampu daripadamu. Kalau aku jadi kamu, aku sudah minta maaf sekarang. Tak ada yang perlu aku minta maafkan, aku punya hati yang bersih. Shushu, kasta sosial itu hanya hayalanmu. Aku tak pernah merendahkanmu. Susya, sudah cukup dengan kemunafikanmu.
Sudah cukup sekarang. Kalian kan teman sekelas dari panti asuhan yang sama pula. Seharusnya kalian saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Kita sudah lama tidak bertemu. Jangan bicarakan hal yang tidak menyenangkan. Permisi, ini anggur Catu Blanc Vintage 1996 untuk kalian. Anggur Catu Blanc dan yang Vintage 96 lagi. Aku dengar sebotol bisa dijual hingga puluhan ribu dolar. Mahal sekali. Mana beli 2 botol lagi? Siapa yang mampu? Sudah jelas kan, pasti susu kita. Apa kamu tahu anggur ini untuk siapa? Ini untuk Nonasu. Nonasu? Maksudmu susu kita kan? Tepat sekali, hebat banget. Ini untuk Nonasu, letakkan di depannya. Tapi Susya juga punya nama belakang Su. Guru Chow benar, kita punya 2 Nonasu di sini. Siapa sebenarnya yang beli ini? Sudah jelas kan? Pasti susu kita. Coba lihat Susya dari ujung kaki sampai kepala wajah miskinnya itu. Bisa-bisanya dia beli anggur Catu Blanc. Lin Yao, aku tak pernah ada salah denganmu. Kenapa kau sangat kasar denganku? Anggur ini memang bukan aku yang beli. Hah, aku sudah tahu. Shushu, kau sangat baik dengan kami beli anggur mahal buat kami. Aku nggak minta siapa-siapa nyiapin anggur. Cuma 2 botol anggur, nggak ada yang langka. Ayo buka, biar semua bisa coba. Tentu, tapi kau tak boleh mencobanya. Anggur berkualitas ini butuh selera yang tajam. Sepertinya kau tak punya kemampuan itu. Anggur ini bukan dibeli oleh Nonasu, tapi asisten manajer kami yang menyuruh untuk mengirimkannya ke Nonasu. Aku tak tahu kalau kami punya 2 Nonasu di ruangan ini, jadi aku tak bisa membuka anggur ini sebelum jelas untuk siapa. Shanghe adalah salah satu hotel terbaik di Qinghai. Aku dengar mereka bahkan mendapatkan investasi dari Gu Corporation di Qinghai. Mereka pasti akan semakin besar nantinya, iya kan? Asisten manajer yang mengirimkan sebotol wine setahu Blanc ini sebuah kehormatan. Siapa orang penting di sini? Jadi anggur ini untuk siapa? Susushu atau Susya? Itu... bukannya sudah jelas kelihatan ya? Kenapa sih masih ragu-ragu? Shushu kami berdiri di sana dengan elegan layaknya wanita kelas atas. Seharusnya kau cepat buka botolnya. Waktu Shushu sangat berharga dan kau sudah membuang banyak waktunya. Kau nggak pengen kerja di sini lagi? Kau masih perlu konfirmasi sekali lagi. Susya, apa ini saat yang tepat bagimu untuk pura-pura berkuasa? Nona-nona sekalian, saya sudah cek barusan anggur ini untuk... Sudah kubilang, hanya Shushu yang pantas mendapatkan hadiah seperti ini dari wakil manajer umum Shanghe. Sekarang sudah jelas. Tapi, kalau kau masih mau bela dia, maka kau dan dia harus minta maaf dengan Shushu. Lin Yao, jangan kelewatan. Kalian semua salah paham. Saya sudah konfirmasi dengan manajer asisten 2 botol anggur Catu Blanc ini memang untuk Nona Susya. Mana bisa begitu? Kau kerjasama dengan Susya, iya kan? Cuma karena dia membantumu tadi, kau bohong sebesar itu. Kau tahu konsekuensi dari kebohonganmu? Aku sudah lama bersama Susya, tapi tak pernah dengar ada orang yang bisa mengirimkan 2 botol anggur Catu Blanc. Susya, kau nggak mungkin iri karena sekarang aku lebih sukses darimu kan? Jadi kau merencanakan kerjasama sama pelayan buat membuat drama ini? Hah, pasti kau sudah menyuapnya sebelumnya. Aku tak kenal dia sama sekali. Drama apa yang bisa kubuat? Shushu, kau mencemarkan nama baikku tanpa bukti. Kau sudah tidak peduli dengan persahabatan kita yang sudah lebih dari 20 tahun. Tuanku, hari ini bisa sampai bekerja sama dengan Anda benar-benar sebuah kehormatan bagi saya. Apa Tuanku ada waktu? Saya ingin mengundang Anda untuk tur keliling hotel kami. Tidak perlu terlalu sopan. Aku bisa lihat-lihat sendiri. Baik, tentu saja Tuanku. Tuanku, Hotel Jichin minta saya ke sana. Ya, kau boleh pergi ke sana. Baiklah. Tuanku, silakan. Kerjasama yang menyenangkan. Persahabatan kita yang sudah lebih dari 20 tahun kau tak peduli sama sekali. Susya, sejak di panti asuhan kau sudah menarik perhatian semua orang. Waktu kau memberiku barang saat posisimu di atas, di saat itulah hubungan kita kehilangan kehangatannya. Dia bilang botol anggur ini diberikan oleh asisten manajer hotel. Mungkin kau mau jelasin kenapa itu diberikan padamu? Aku tak tahu kenapa dia memberikan padaku. Bukannya Susya bekerja di grup Tianze, perusahaan terbesar di Qinghai. Mungkin itu dari koneksi yang dia jalin waktu dia menjalankan bisnis. Aku pikir juga gitu. Susya cuma karyawan junior di grup Tianze, dan dia juga baru bergabung. Mana mungkin dia bisa kenal asisten manajer Shanghe. Asisten manajer, akhirnya kau sampai.
Saya minta maaf atas kekacauan hari ini. Maaf. Ini semua kesalahan saya, maafkan semuanya. Jika bos kami sampai tahu kesalahan ini, maka posisi saya sebagai wakil manajer akan terancam. Situasi ini bahkan membawa asisten manajer dari Shanghe ke sini. Kita orang biasa, belum pernah melihat tontonan seperti ini. Sepertinya Shushu dan Susya bukan orang sembarangan. Karena asisten manajer sudah datang, tolong beritahu kami kepada siapa anggur ini diberikan. Saya mohon maaf karena telah mengambil waktu kalian semua. Wine ini diwajibkan oleh Presiden Grup Tianche, khusus diberikan kepada Nona Susya. Astaga, ini botol yang tidak ternilai harganya dari anggur Staubleng. Kalau bukan karena status terhormat tuanku, hotel kami tidak biasa menggunakan stok wine kami untuk menjamu tamu. Itu malah lebih aneh. Kau bilang Presiden Grup Tianze, Gu Mingze, itu sebenarnya adalah pacarku. Apa? Kau kekasihnya tuanku? Pacar Shushu adalah Gu Mingze, pacarnya luar biasa. Aku lega sudah membela Shushu lebih awal. Dengan koneksi keluarga Gu, aku juga bisa hidup nyaman. Pacarku mengirimkan sebotol anggur mahal untukmu, Susya. Bukankah kau harus menjelaskan ini padaku? Gu Mingze adalah pacarmu, benar? Kami sudah bersama cukup lama dan dia sangat mencintaiku. Aku tak memberitahumu karena aku tak mau beri tekanan padamu. Tapi aku tak sangka kau ternyata orang yang semacam ini. Bahkan merayu pacar temanmu. Aku tidak. Kalau Shushu sudah bersama Gu Mingze sejak lama, maka pertemuanku dengannya di Hotel Zijin malam itu jadi benar-benar gak masuk akal. Kau tidak. Hah. Lalu kenapa Mingze mengirimmu botol anggur mahal ini? Selain itu, sebentar lagi Mingze akan melamarku. Aku tak percaya kau bisa melakukan apapun untuk mengkhianatiku. Aku punya alasan untuk curiga. Kalau kau yang merayunya di kantor, Susya, kau sungguh gak tahu malu jadi selingkuhan. Awalnya aku kira Shushu terlalu keras, tapi aku tak sangka Susya jadi perusak hubungan. Kalau aku jadi Shushu, aku sudah menamparnya dari tadi. Tidak disangka ya, waktu kita masih sekolah dulu, dia tidak kelihatan baik seperti itu. Ternyata kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Susya, bagaimana bisa kau melakukan hal tak etis seperti ini? Aku sungguh kecewa. Tidak, aku tak melakukannya. Mingze, kau datang untuk menemuiku. Kalian berdua saling kenal. Ada masalah apa ini? Tuan Gu, sebelumnya Shushu dan aku datang dari panti asuhan yang sama. Setelah keluar dari panti asuhan, iya, baik Susya dan aku adalah yatim piatu dan sudah saling bergantung sejak kecil. Aku selalu menganggapnya sebagai satu-satunya keluargaku. Tapi aku tak sangka dia akan merayumu. Dan di reuni kelas, dia dengan tak tahu malunya mengatakan kalau aku lebih rendah darinya. Shushu, aku tak mengatakan itu. Kau berbohong. Sejak kapan kau jadi seperti ini? Kau telah mengkhianati persahabatan kita dan merayu pacarku. Aku sudah bilang padamu kalau Mingze itu pacarku. Tapi kau masih... Malam itu apa yang terjadi? Aku sudah tahu. Susya, kau berani bersumpah kalau kau tak pernah punya kontak fisik dengan pacarku? Malam itu di mobil, dia melihatnya. Malam itu Tuan Gu, apa yang terjadi di Zijin Hotel, Shushu tahu. Susya, kau benar-benar gak tahu malu. Walaupun Tuan Gu adalah sosok luar biasa dan banyak orang menyukainya, tapi dia itu punya pacar. Dan pacarnya itu adalah sahabatmu. Kau masih mau ikut campur? Benar-benar kurang ajar. Aku paling benci pelakor. Aku gak nyangka punya teman sekelas yang ketahuan jadi pelakor. Ini sial banget, ih. Susya, aku mohon padamu, tolong berhenti mengejar Mingze. Sekarang dia satu-satunya dukunganku. Sejak kecil, kau selalu suka mengambil barang-barangku. Sekarang kau berencana mengambil pacarku juga. Aku mohon padamu. Oh, aku bisa sujud di depanmu. Ada apa? Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu, Tuan Gu. Susya cuma lagi mual. Apa mungkin dia hamil? Shushu, aku benar-benar gak tahu kalau Tuan Gu itu pacarmu. Apa yang terjadi malam itu benar-benar gak disengaja. Aku berniat mau menyimpan rahasia ini, tapi aku gak menyangka kalau kau sudah tahu. Maafkan aku. Aku tak mau menyakitimu. Kau jelas-jelas ingat malam itu. Kenapa kau pura-pura tidak tahu?
Ya ampun, Susya secara nggak langsung mengakuinya. Apa dia sungguh jadi selingkuhan? Bisa-bisanya aku mengajari murid memalukan seperti ini. Ini sungguh memalukan sebagai guru. Susya, aku benar-benar salah menilaimu. Aku sudah bilang sebelumnya, Susya itu bukan orang baik. Cukup. Mingze, tentang apa yang terjadi malam itu aku bisa memaafkannya, tapi apa kau rela melepaskan anak kita demi Susya? Kau bilang apa? Mingze, aku hamil. Aku baru tahu hari ini. Aku pikir aku akan mencari kesempatan untuk memberitahumu dan beri kejutan buatmu, tapi sekarang semuanya jadi seperti ini. Aku tak punya pilihan selain bicara. Susya, kau selalu bersaing denganku sejak kita masih kecil. Apa kau sungguh mau merebut pacarku di depan semua teman lama kita? Apa kau mau mencuri pacarku? Apa kau mau anakku terlahir tanpa ayah? Apa kau sungguh begitu kejam? Aku benar-benar tidak. Tuanku, Tuanku, rekaman CCTV dari hotel itu sudah dikirim. Tuanku. Tuanku, kau ada rapat dalam 1 jam. Mungkin kau harus... Tuanku? Susya, apa sebenarnya kau takutkan? Gak ada. Begitu rekaman CCTV-nya terungkap, hidupku akan hancur total. Kenapa hanya ada rekaman saat aku keluar dari hotel besoknya? Malam sebelumnya mana? Apa kalian kira cuma kalian yang akan memeriksa CCTV? Mana mungkin aku membiarkan resiko seperti itu? Rekaman ini mencakup privasi tuanku. Pastikan untuk mengeditnya dengan bersih. Ini kartu dengan 200.000 yuan. Sekarang ini milikmu. Ingat, tuanku adalah pria yang tinggi derajatnya. Dia tak mentolerir ketidaksempurnaan. Dan jika ada sesuatu yang seharusnya tidak diketahui oleh orang lain dan bocor, aku rasa kau tahu. Apa akibatnya? Memang kemarin seorang wanita masuk ke kamar tuanku. Paham, aku akan pastikan rekamannya ditangani dengan sempurna. Tidak akan pengaruhi reputasi tuanku. Gu Mingze, tanpa rekaman CCTV ini, dalam hidup ini kau tak akan pernah tahu siapa yang bersamamu malam itu. Tuanku, penyimpanan CCTV di hotel itu memiliki batas waktu. Rekaman dari 2 bulan yang lalu sudah dihapus, sedang rekaman dari malam itu tidak tersimpan. Gu Mingze adalah pacarnya Shushu. Jika kejadian malam itu terungkap, itu tak akan baik untuk siapapun, karena rekaman CCTV-nya sudah tidak ada. Lebih baik kita simpan sebagai rahasia penuh. Aku bukan selingkuhan. Aku tak pernah mengganggu hubungan orang lain. Aku selalu bersikap dengan martabat dan tegak. Shushu, aku tak pernah menyakitimu. Tidak di masa lalu dan tidak di masa depan. Semuanya, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Langit di atas, bumi di bawah. Ini skenario sinetron yang sangat memalukan. Aku mabuk dan tidur dengan bosku, yang kebetulan adalah pacarnya sahabatku. Gimana aku harus pergi kerja besok? Halo. Halo, tuanku. Aku sakit. Aku mau izin beberapa hari. Berapa hari tepatnya? Atau kapan kau akan kerja kembali? 2 hari. 2 hari cukup. Kau harus istirahat dengan baik. Terima kasih. Terima kasih tuanku. Sialnya jadi karyawan bahkan minta izin saja harus dihantui kekhawatiran. Akhir-akhir ini aku sering merasa mual. Apa mungkin aku hamil? Itu gak mungkin. Gak mungkin. Tak apa, ini cuma masalah kerjaan. Tak ada yang perlu dipermalukan. Sekretaris Su, apa yang kau lakukan di sini? Asisten Chen, ada sesuatu yang ingin aku minta tolong. Ini datanya. Presiden Gu memintaku untuk menyusunnya. Aku sudah menyusunnya. Bisakah kau membantuku dan berikan padanya? Tidak masalah. Tapi Sekretaris Su, beberapa tugas masih butuh koordinasi dengan presidenku. Aku bisa berikan dokumennya, tapi kalau ada yang salah, kita berdua bisa kena masalah. Kau benar. Kalau begitu, aku yang kasih sendiri.
Kau sudah sangat membantu, Asisten Chen. Tuan Gu, ini dokumennya sudah disusun. Tolong periksa. Taruh di meja saja. Bagaimana kondisi flumu? Aku sudah mendingan. Terima kasih sudah peduli, Tuan Gu. Kalau begitu Tuan lanjut saja kerjanya, aku juga akan lanjut kerja. Su. Iya. Syasha, kamu muntah lagi di toilet. Tapi aku nggak bisa muntah apa-apa. Cuma ngerasa mual aja. Mungkin aku salah makan sesuatu. Aku bakal pergi ke apotik pulang kerja nanti. Makan jeruk ini untuk perutmu, tapi ini agak asam. Tidak tahu apa bisa dimakan. Gak apa-apa, aku lagi pengen makan yang asam belakangan ini. Makasih. Iya. Syasha, kau pengen muntah dan makan yang asam. Jangan-jangan kau hamil ya? Gak mungkin, aku belum punya pacar. Gak mungkin hamil kan? Gak mungkin kan? Syasha kan belum punya pacar. Jangan sembarangan bicara. Aku cuma bercanda kok. Tapi Syasha, kau harus pergi periksa. Masalah perut itu harus diperhatikan. Aku tahu kok. Terima kasih. Kalian lanjut kerja aja. Gak mungkin. Cuma sekali aja bisa sampai kayak gini. Dokter. Dengan Nona Suya. Nona Su, selamat ya. Anda hamil. Apa? Aku hamil? Hasil pemeriksaan tidak akan keliru. Anda hamil 8 minggu. Oh astaga, apa kau sedang bercanda denganku? Baiklah. Terima kasih dokter. Mingze, akhirnya kita punya anak. Tuan Gu, kau datang menemani Shushu memeriksa kehamilannya kan? Hubungan mereka sangat baik. Aku tak punya alasan untuk mempertahankan anak ini. Orang itu, kenapa dia sangat mirip dengan Susya? Apa yang dia lakukan di dokter kandungan? Mingze, kau ada banyak urusan perusahaan. Aku bisa urus pemeriksaan selanjutnya sendiri. Aku gak bakal ganggu waktumu lebih lama. Baiklah, hubungi aku kalau butuh apa-apa. Dokter. Iya. Aku sudah memutuskan untuk menggugurkan kandungan. Tapi Nona Su, laporan menunjukkan dinding rahimmu lebih tipis. Kalau kau gugurkan kandungan ini, kau mungkin tidak akan bisa untuk hamil lagi. Apa? Kau harus pikirkan baik-baik. Menggugurkan kandungan pertama bisa berdampak pada kesehatanmu. Dari sudut pandang medis, aku sarankan untuk pertahankan anak ini. Aku paham. Terima kasih dokter. Mungkin ini takdir. Sayang, maafkan Mama. Mama sangat egois memilih untuk tetap melahirkanmu. Dokter, yang baru saja pergi itu temanku, Susya. Aku penasaran, apakah dia hamil? Mohon maaf, kami tak bisa berikan informasi pasien. Dokter, temanku hamil di luar nikah. Aku khawatir dia bisa melakukan sesuatu yang gegabah sebagai dokter. Kau tak bisa membiarkan pasienmu melakukan hal bahaya, kan? Iya, benar. Dia sedang hamil. Saya hanya sarankan untuk jaga kesehatan dengan baik. Susya, kau sungguh hamil. Aku tak bisa membiarkanmu punya anak ini. Aku kira kejadian malam itu bisa dilupakan. Tapi tak disangka, aku jadi hamil. Sekarang lebih gak mungkin berada di Tianze. Itu bakal membuatku lebih terjerat dengan Gu Mingze. Biar ku lihat, aku masih ada puluhan ribu yuan di tabunganku. Harusnya cukup untuk bertahan sementara. Tapi setelah keluar dari Tianze, sepertinya susah buat nemuin pekerjaan dengan gaji tinggi lagi.
Apalagi punya anak akan jadi pengeluaran yang besar. Kalau aku nggak resign, apa yang kau pikirkan, Susya? Gu Mingze itu pacarnya Su Shushu. Lupakan, ayo cari pekerjaan baru saja. Terima kasih sudah melamar, tapi kualifikasi Anda tidak memenuhi persyaratan posisi ini. Kami berharap yang terbaik dalam mencari pekerjaan yang Anda sukai. Posisi ini sudah terisi. Kualifikasi Anda sangat baik, tapi perusahaan butuh orang yang sehat fisik dan normal. Cari pekerjaan sekarang kenapa susah banget sih? Ada apa? Kau berpikir mau ganti pekerjaan? Tuan Gu. Kau tidak puas dengan gajimu yang sekarang? Atau pekerjaan ini melelahkanmu? Lagi pula, cepat atau lambat aku bakalan resign. Mending aku keluar sekarang. Tuan Gu, aku mau resign. Kau sendiri yang menerima posisi sebagai sekretaris utama. Kenapa sekarang begitu menghadapi hambatan kau melarikan diri? Kalau kau resign sekarang, aku tak bisa temukan sekretaris utama yang cocok. Siapa yang akan tanggung kerugian perusahaan? Aku paham, Tuan Gu. Tenang saja. Sampai sekretaris utama yang cocok ditemukan, aku tak akan pergi. Itulah yang terbaik. Mingze, aku punya alasan kenapa aku harus pergi sebelum terjerat terlalu dalam. Pergi sekarang adalah pilihan terbaik. Sekretaris Su, aku dengar Tuan Su bilang kau mau resign. Maaf Asisten Chen, apa aku membuatmu repot? Tidak. Kalau masalah gaji, bagaimana kalau dinaikkan? Tuanku punya ekspektasi tinggi pada sekretaris utamanya. Dan kau sudah cukup lama menjadi sekretaris di sampingnya. Sayang kalau pergi begitu saja. Bukan soal gaji. Terima kasih Asisten Chen. Hanya saja ada hal lebih penting yang harus kukerjakan sekarang. Baik kalau begitu, aku permisi dulu. Kau juga sebaiknya pulang lebih awal. Mau ganti pekerjaan ya? Tuan Gu. Kau tidak puas dengan gajimu yang sekarang? Atau pekerjaan ini melelahkanmu? Tuan Gu, aku mau resign. Mingze, aku dengar belakangan ini kau sulit tidur. Susu hangat bisa membuatmu tidur, jadi aku hangatkan segelas. Tidak usah, kembalilah. Tapi anak kita juga butuh papa yang menidurkannya malam ini. Kenapa parfummu berbeda dari malam itu? Aku baru saja mengganti parfum. Apa kau tak suka? Aku bisa ganti lagi. Aku tidak peduli parfum apa yang kau pakai. Mingze, meskipun sekarang kita sudah punya anak, kau masih gak mau menerima aku. Jangan pakai anak untuk mengancamku. Luar. Jangan masuk ke kamarku lagi tanpa seizinku. Tapi aku akan jadi istrimu. Apa kau berencana menjauhiku selamanya? Cukup. Keluar. Penerus keluargaku hanya bisa datang dari rahimku. Gu Mingze, Susya, kau telah memaksaku. Hei Emi, aku dengar belakangan ini kau khawatir tentang mendaftarkan anakmu ke taman kanak-kanak. Iya, aku nggak mau dia kehilangan garis star. Anak-anak lain semua sekolah di TK internasional. Aku juga mau dia di sana. Anak itu emang repot, apalagi mikirin urusan mereka yang macam-macam. Yang paling penting sih penampilan bakal berubah. Lupakan itu, kecantikan yang paling penting. Hei, kau nggak minum teh pelangsing lagi kan? Minum dikit aja, itu bisa bikin diare. Sayang, kalau mama melahirkanmu, apa kau akan marah? Nona Su, apa maksudmu dengan ini? Pastikan Susya dari perusahaanmu mengambil ini. 200.000 di kartu ini, semuanya jadi milikmu. Nona, aku tak berani melakukan hal ilegal ini. Dan aku juga tak punya dendam sama Susya. Gimana aku bisa nyakitin dia? Ini cuma laksatif buat bikin dia diare. Itu cuma akan mempermalukannya, gak akan membuatnya meninggal. Oh,
Ngomong-ngomong, bukannya kau pengen anakmu masuk TK internasional? Aku bisa bantu itu. Serius? Kau ada dendam sama Susya? Dia mencuri pacarku. Wajar. Setelah ini selesai, aku akan membantu anakmu masuk ke TK internasional itu. Oke. Susya, begitu aku menghilangkan anakmu, kau tak akan bisa mengancam posisiku lagi. Aku pastikan dia meminum itu, hati-hati. Susya, dia gak kelihatan kayak orang yang bakal nyuri pacar orang lain. Jangan menilai buku dari sampulnya. Susya, salahkan dirimu karena mencuri pacar orang lain. Aku cuma menegakkan keadilan. Susya, rapat hampir dimulai. Cepat siapkan bahan-bahannya. Oke, aku segera ke sana. Kenapa air ini rasanya aneh ya? Ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk rapat. Presiden Gu, ini dokumen yang Anda minta. Duduklah. Bukannya Syasha selalu duduk di samping Presiden Gu selama rapat? Kenapa dia jauh banget hari ini? Diam, urus urusanmu sendiri, udah gak tertarik kerja lagi. Kita mulai dari Departemen Perencanaan. Apa kau merasa rencanamu bisa dilaksanakan? Kenapa Presiden Gu kelihatannya tiba-tiba serius? Pasti cuma ilusi. Dia memang selalu... Syasha, kau gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Hah? Syasha, kau berdarah! Kumingza, selamatkan anakku. Kalian bisa keluar dulu. Kan kau bilang kalau itu cuma obat pembuat diare. Kenapa Susya bisa berdarah begitu banyak? Itu karena dia punya tubuh yang lemah. Gak ada hubungannya denganku. Kau bohong. Itu bukan cuma obat pembuat diare. Kau yang meracuninya. Gak ada hubungannya denganku. Susya, sekarang kau kehilangan anakmu. Tak ada yang bisa menghalangi kekayaan dan statusku. Pastikan dia baik-baik saja. Jangan khawatir Presiden Gu, kami akan lakukan yang terbaik. Dokter, bagaimana keadaannya? Jangan khawatir Presidenku, anaknya selamat. Dia konsumsi pil aborsi. Kondisi keduanya sekarang tidak terlalu baik. Mereka butuh istirahat beberapa hari. Dia hamil. Iya. Kalau tadi terlambat sedikit saja, bayinya tidak akan selamat. Baik, saya paham. Wanita sialan itu, dia memberiku pil aborsi. Apa dia mau aku dipenjara? Aku tak pernah berniat menyakiti Susya. Enggak, aku butuh penjelasan. Presiden Gu, gimana keadaan anaknya? Presiden Gu, di mana anakku? Tenanglah, anakmu baik-baik saja. Maaf, Presiden Gu. Sekretaris Su, anak siapa ini? Oh, tentu saja anak pacarku. Sejak kapan kau punya pacar?
Aku sudah lama punya pacar, Presiden Gu. Emangnya kenapa? Ini bukan sesuatu yang harus aku laporkan ke perusahaan kan? Hamil di luar nikah. Siapa orangnya? Apa dia pantas untuk ini? Apanya? Pantas atau tidak? Karena aku hamil anaknya, dia harus bertanggung jawab padaku. Soal siapa pacarku, Presiden Gu, itu tidak perlu jadi urusanmu. Siapa pacarmu tidak ada hubungannya denganku. Tapi minum pil aborsi selagi kerja dan hampir keguguran itu menjadi urusanku. Karena kau akan tanggung jawab pada anak ini. Berhenti bertindak ceroboh. Gimana bisa aku minum pil aborsi? Seseorang meracuniku dengan airku. Aku harus periksa rekaman pengawasan untuk lihat siapa yang menyakiti anakku. Tunggu. Kalau orang itu berani meracunimu di kantor, mereka pasti sudah merusak kamera pengawas sebelumnya. Jangan khawatir. Aku akan mencari tahu kejadian yang sebenarnya. Kau sudah kelewatan memintaku memberikan pil aborsi ke Susya. Makanan boleh dimakan sembarangan, tapi kata-kata nggak boleh sembarang diucapkan. Aku tak pernah bertemu denganmu sebelumnya. Kau... Kau pikir bisa jebak aku dengan rekaman ini? Kau terlalu naif. Betapa jahatnya pikiranmu. Aku seharusnya tak pernah percaya padamu. Kalau Presiden Gu tak cepat-cepat membawa Susya ke rumah sakit swasta terbaik, aku bisa jadi terlibat gara-gara kamu. Apa? Kau bilang anak Susya selamat? Benar, anak Susya bukan hanya bayinya yang selamat, tapi mama dan anaknya sangat sehat. Wanita jahat, kau berniat berbuat jahat, tapi tak bisa. Susya, kau dan bayi di dalam perutmu benar-benar beruntung. Susya, kau dan bayimu seharusnya tak ada. Bagaimana kondisinya, dokter? Presidenku, kondisi Nona Su sudah stabil. Gunakan obat terbaik untuk perawatannya. Baik, Presidenku. Presiden Gu, kenapa kamu kesini? Di mana pacarmu? Kau dirawat di rumah sakit, dia bahkan tidak datang. Benar-benar tidak tanggung jawab. Kau masih ingin anak darinya? Pacarku, dia cukup sibuk. Sekretaris Su, kau ini benar-benar pengertian. Apa kau benar-benar suka dengan pria itu? Presiden Gu, ini urusan pribadiku, tak ada hubungannya denganmu. Kau pikir aku peduli dengan hal-hal seperti ini? Aku cuma peduli kalau itu akan memengaruhi pekerjaanmu. Presiden Gu, aku nggak akan membiarkan pekerjaanku terganggu. Kau bisa pulang sekarang. Halo, Chen Kuo. Suruh orang yang bisa dipercaya untuk menjaga rumah sakit. Susya, kau tahu aku bersama Gu Mingze, tapi kau berani menggodanya. Kau benar-benar tak punya rasa malu. Apa Gu akhir-akhir ini gak bisa tidur? Aku minta kau siapkan susu hangat. Apa kau lihat dia meminumnya? Iya, Nyonya. Oke, kau bisa pergi. Gu Mingze, karena kau menolak, jadi aku harus menggunakan cara lain. Apa kau lupa dengan apa yang kukatakan padamu? Keluar! Mingze, kenapa kau selalu begitu dingin denganku? Kau tak seperti ini dengan Susya. Kenapa kau bawa-bawa dia? Mingze, aku sudah tahu tentang kehamilan Susya. Kehidupan pribadinya memang berantakan. Siapa yang tahu benih itu milik siapa yang ada di perutnya? Susya itu sahabat terbaikmu. Saat sibuk dia memikirkan membeli alat bantu dengar untukmu. Kenapa kau bicarakan dia di belakangnya? Apa yang aku katakan itu kenyataan. Kenapa kau gak percaya denganku? Aku sudah tumbuh bersama Susya. Dan aku mengenalnya lebih dari siapapun. Awalnya itu karena dia sering membawa orang yang tak bisa dipercaya ke rumah. Makanya aku pindah keluar. Oh iya,
Dia juga sangat pandai menipu orang. Kau jangan sampai tertipu olehnya. Dia itu bisa saja hamil dengan anak orang asing. Apa masih nggak cukup buktinya? Tutup kata-katamu. Aku tidak akan percaya lagi padamu. Kau akan tahu seperti apa dia nanti. Obatnya mulai bekerja. Gumingza, aku tak percaya kau bisa menahan dirimu di bawah pengaruh obat itu. Mingza, ada apa denganmu? Keluarlah. Mingza, kau sepertinya kesakitan. Ada apa denganmu? Mungkin aku bisa membantumu. Apa yang kau masukkan ke dalam susu itu? Mingza, aku cuma ingin mempererat hubungan kita. Lagi pula, anak kita tak mau kan orang tuanya punya hubungan yang dingin. Susio, kau benar-benar berani melakukan semua ini padaku. Mingza, aku tak punya pilihan. Kenapa kau selalu begitu dingin padaku? Jangan terus-terusan menekan perasaanmu. Saat ini, hanya aku yang bisa membantumu. Susio, kau wanita penuh dengan sifat tipu daya. Aku tidak akan menyentuhmu lagi. Mingza! Mingza! Apa kau lebih memilih bersembunyi daripada bersamaku? Susya, wanita ini semuanya karena kau yang menghalangi antara aku dan Gumingza. Karena itu, jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Di mana pacarmu? Kau dirawat di rumah sakit, tapi dia tidak datang. Benar-benar tidak tanggung jawab. Kau masih mau punya anak darinya? Pacarku sangat sibuk. Susya, pria seperti apa dia itu? Hingga kau begitu setia padanya. Tuanku, saya sudah selidiki semua karyawan yang keluar masuk dari kantor itu, termasuk gerakan terbaru mereka dan rekening bank mereka. Hanya ada satu orang yang mencurigakan. Siapa? Emi. Ini adalah laporan banknya. 1 hari sebelum sekretaris alami kejadian, rekeningnya tiba-tiba ada tambahan 200.000 yuan. Seperti yang kupahami, baru-baru ini dia sedang berusaha memasukkan anaknya ke sekolah internasional. Dan karena itulah dia berhasil mendaftarkan anaknya. Di mana dia sekarang? Ada di kantor, biar saya panggilkan. Tunggu dulu. Pergi dan beli suplemen yang cocok untuk ibu hamil. Baiklah tuanku. Cepat pergilah. Iya, saya pergi sekarang. Apa ini untuk Nona Susyu? Kami datang untuk mengganti pembalut Nona Susya. Masuklah. Kamu ganti pembalutnya lebih awal hari ini ya? Shushu, kau ngapain di sini? Kita bisa jadi teman yang tumbuh bersama. Dan kau hampir keguguran. Tentu saja, aku harus datang dan lihat gimana kondisimu. Aku baik-baik saja. Baik-baik saja. Tapi anak di dalam perutmu masih ada. Bagiku itu masalah besar. Maksudmu apa? Susya, jangan pura-pura bodoh. Aku tahu semuanya. Anak yang kau kandung itu anaknya Gumingza. Kau berniat untuk menyembunyikan ini dariku dan melahirkan anak ini? Shushu, aku tak bermaksud merusak hubunganmu dengan Gumingza. Anak ini milikku. Cukup. Aku gak mau dengar alasanmu lagi. Jika ada yang belum kau katakan, tunggu saja sampai kau di neraka untuk mengatakannya ke anakmu. Jangan sakiti anakku. Shushu. Susya, orang mati karena harta, burung mati karena makanan. Dan kau ini, semua ini adalah akibat yang kau bawa sendiri. Apa yang sebenarnya Hari itu saat terjadi? rapat, Susya tiba-tiba mulai berdarah. Aku dengar ada yang meletakkan obat aborsi di gelas airnya. Apa? Presidenku. Saya tak tahu apa-apa. Masalah Susya juga tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak ada hubungannya. Hari sebelum kejadian Susya, rekeningmu bertambah 200.000 yuan. Anakmu juga baru masuk ke sekolah internasional. Apa semuanya ini cuma kebetulan? Presidenku, uang itu milikku. Kau masih cari-cari alasan? Kalau mau sembunyikan sesuatu, jangan lakukan sama sekali. Apa kau pikir tindakanmu itu tidak akan ketahuan? Kalau kau mengaku sekarang, masih ada keringanan untukmu. Kau tahu dengan jelas tentang bagaimana tim hukum Tianse di industri ini. Presidenku, ada orang lain yang menyuruhku. Saat itu dia menipuku dengan mengatakan itu adalah obat pembuat diare. Aku mengira itu benar, aku tak tahu itu
adalah obat aborsi. Siapa yang menyuruhmu? Kondisi Nona Susya semakin buruk. Cepat panggil dokternya. Baik, akan kupanggil. Ayo bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Ayo. Di mana Nona Su? Saat itu dia bilang bahwa Susya mencuri pacarnya dan ingin memberikan pelajaran padanya. Presidenku, aku tak pernah berniat membahayakan Susya. Ini adalah masalah kemanusiaan. Bagaimana bisa aku keliru? Siapa namanya? Dia tak memberitahuku namanya. Benar, aku lihat dia pakai alat bantu dengar di kedua telinganya. Dia pasti penyandang disabilitas. Selama kau selidiki orang-orang di sekitar Susya, kau pasti bisa temukan jawabannya. Susiushu, aku tidak sangka kau dibalik semuanya ini. Bawa Susiushu kemari sekarang juga. Hei, kau sudah sadar? Susiushu, apa yang kau lakukan itu ilegal. Jangan bermimpi. Bermimpi? Aku cuma berusaha untuk hidup lebih baik untuk diriku sendiri. Apa salahnya sih? Tapi kau terus melawanku. Gak cuma kau menjadi sekretaris utamaku Mingse, tapi kau juga hamil anaknya. Susya, kau dan anakmu pantas mati. Shushu, aku janji padamu. Cukup biarkan aku pergi dan aku tak akan kembali lagi ke Qinghai, oke? Kau pikir aku bodoh? Selama anak di kandunganmu masih ada, itu ancaman buatku. Aku kerja sangat keras untuk mendapatkan apa yang kupunya sekarang. Mana mungkin aku bisa membiarkan kau dan anakmu menghalangi jalan hidupku. Kau main-main sama cowok, hamil di luar nikah, dan karena kau sangat malu, kau pergi ke klinik swasta untuk aborsi. Akibatnya karena kondisi tubuhmu yang buruk, ibu dan anak kehilangan nyawa. Susya, menurutmu aku bisa pakai alasan ini buat ngebohongin Kumingza kan? Keren kan? Aku cuma pergi dinas beberapa hari, kalian sudah mulai gosip di luar kantor CEO. Lin, ayo gabung deh. Katanya Amy hampir membunuh Susya. Apa? Lanjutkan sesuai prosedur. Umumkan juga di industri. Jangan pekerjakan wanita ini lagi. Baik, Presidenku. Apa? Presidenku, tolong beri aku kesempatan lagi. Presidenku, Shushu masih belum bisa dihubungi. Saya sudah siapkan orang untuk mencarinya. Siapkan mobil. Kita ke rumah sakit. Presidenku, apa kau ke rumah sakit melihat Xia? Apa boleh aku ikut? Seluruh tempat sudah dicari, tapi Nona Susya belum ditemukan juga. Ayo telepon asisten khusus Chen saja. Ayo cepat. Xia selalu sangat baik pada aku. Saat anakku demam dan aku tak bisa pergi, dialah yang pergi menggantikanku bernegosiasi dengan Presiden Zhou. Beberapa hari ini aku terus-menerus pergi dinas dan belum sempat mengucapkan terima kasih, dan sekarang ini terjadi. Proyek dari perusahaan Zhou dinegosiasi oleh Susya. Iya, aku masih ingat dengan jelas. Itu pada tanggal 10 Maret malam itu, aku yang seharusnya bertemu dengan Presiden Zhou di Hotel Jijin. Tapi ada hal mendadak dan aku menyuruh Susya menggantikanku. Tanggal 10 Maret, Susya ada di Hotel Jijin. Manajer Zhou dikenal sebagai peminum berat di industri. Susya minum cukup banyak malam itu, makanya dia menginap di hotel. Malam itu adalah Susya. Aku bahkan bilang setelah aku kembali, aku akan menjodohkannya dengan seorang pria. Aku tak sangka sesuatu seperti ini terjadi. Apa Susya tidak punya pacar sekarang? Iya. Aku sudah membimbingnya sejak dia bergabung grup Tianze. Kami punya hubungan yang sangat baik. Aku bahkan pernah bertanya padanya apa dia punya pacar. Dia bilang tidak punya. Dokter bilang Susya sudah hamil 2 bulan. Waktunya pas dengan kejadian malam itu. Jadi anak yang ada di perut Susya adalah anakku. Halo? Apa kau bilang? Ini ada apa, tuanku? Pengawal tadi baru saja bilang kalau Susya menghilang. Apa? Bukannya disuruh mengawasi dengan ketat? Chenko, awasi lokasi Sushushu. Tuanku, apa Anda mencurigai Sushushu yang menculik sekretaris Su? Orang yang bersamaku malam itu adalah Susya. Sushushu mencoba untuk menggantikannya. Jadi kemungkinan besar kalau dialah yang membahayakan Susya. Shushu, masih ada waktu untuk berubah pikiran. Jangan terus berbuat kesalahan. Apa kau benar-benar akan mempertaruhkan seluruh hidupmu untuk masa depan tak pasti seperti ini? Diam! Aku sudah hidup mewah sekarang ini. Susya, kau belum pernah menikmati kemewahan keluargaku. Tentu saja kau gak akan mengerti kalau suatu hari kau ada di posisiku. Mungkin kau akan membuat pilihan yang sama sepertiku. Gak ada yang gak suka dengan hidup yang nyaman. Tapi aku gak akan pernah menginjak kehidupan orang lain untuk mengubah kehidupanku sendiri. Munafik! Kau gak akan bisa menghasutku. Dokter sudah siap untuk melakukan aborsi. Susya,
Rasakan ini sendiri. Shu. Susia, jangan sampai kau dalam masalah. Tuanku, sudah ketemu. Sekretaris Su masuk ke klinik kelas 3 di pinggiran kota setengah jam yang lalu. Segera ke sana. Nona Su, aku sudah siap. Tidak. Ingat, lakukan dengan profesional. Jangan sampai ada orang yang tahu tentang hal ini. Setelah selesai, aku akan atur penerbanganmu dan keluargamu ke luar negeri. Kau akan hidup tanpa beban. Terima kasih Nona Su, aku akan operasi dengan baik. Sebagai dokter, kau tak boleh bertindak semena-mena begini. Apa yang bisa aku lakukan kalau Nona Su menawarkan harga setinggi itu? Jangan khawatir, karena tepat tahun depan aku akan membakar dupa untukmu dan anakmu. Tuanku, data lokasi kami menunjukkan di sini. Susia, sayang sekali kau nggak bakal bisa datang di hari pernikahan Kumingse. Ayo, kalian cari di sana. Mingse, kenapa kau di sini? Di mana Susia? Mingse, Susia dia hamil dengan pria lain. Dia memohon padaku untuk datang bersamanya untuk aborsi. Kau? Mingse, aku gak bisa napas. Apa yang kau lakukan? Kau masih mau berbohong? Aku sudah tahu kenyataannya. Tuanku, mereka sudah periksa lantai pertama. Naik ke atas. Tuanku, di sini. Kumingse, semua ini adalah perbuatan Susia sendiri. Gak ada hubungannya denganku. Minggirlah. Buka pintunya. Di mana Susia? Sayang, Mama gak akan biarkan sesuatu terjadi padamu. Susushu, Kumingse, aku gak akan ikut campur di antara kalian berdua. Sayang, Mama gak akan membiarkanmu berada dalam bahaya seperti hari ini lagi. Sayang, Mama akan membawamu pergi sekarang. Tuanku, Sekretaris Su pasti sudah turun lewat tirai ini. Mingse, kita sudah lama tinggal bersama. Apa kau nggak punya perasaan apapun padaku? Jika ada apa-apa dengan Susia, hidupmu tidak akan tenang selamanya. Kumingse, kalau aku menderita, kau juga gak akan bisa mencari Susia. Meskipun kau tahu kenyataannya, Susia masih berpikir kalau dia adalah wanita yang mengganggu hubungan kita. Dia sudah kabur. Kau pikir dia akan membiarkanmu menemuinya lagi? Tuanku, kami menemukan sesuatu. Sekretaris Su membeli tiket ke Changzhou setengah jam yang lalu. Pergi ke bandara. Awasi wanita itu untukku. Susia, kau sebaiknya cepat kabur. Apa yang tak bisa kumiliki, kau juga tidak akan bisa. Sayang, akhirnya kita aman. Kumingse, semua yang terjadi di antara kita pada malam itu ditakdirkan sebagai sebuah kesalahan. Kesalahan ini harus berakhir sekarang. Selamat tinggal, Kumingse. Masih belum ketemu juga? Belum. Kami sudah menyuruh banyak orang untuk mengawasi bandara Changzhou. Tapi kami masih belum melihat Sekretaris Su berada. Aku curiga dia tidak naik pesawat. Kalau begitu terus cari. Dan bagaimana wanita itu? Dia masih di penjara. Dia masih aman. Dia terus meminta bertemu dengan Anda. Tuanku, aku mohon keluarkan aku. Tempat ini gak layak buat manusia. Alat bantu dengarku juga rusak. Aku gak tahan lagi berada di sini. Sewaktu kau menyiksa Susia,
Harusnya kau sudah bisa prediksi akibatnya. Tapi kalau kau ingin memperbaiki keadaan, aku bisa memberikanmu keringanan selama di sini. Aku mau, tuanku. Aku sungguh sudah sadar kesalahanku. Aku tanya, Susia, apa dia mengatakan akan pergi kemana? Hah? Dia pernah bilang dia ingin membuka restoran. Tuanku. Berdasarkan petunjuknya, cari tahu tentang restoran. Baik, tuanku. Oh iya, tuanku. Apa kita perlu mengurus Shushu di sini? Tidak perlu. Dia tidak pantas. Tian, Mama harus kerja. Dan kamu harus tidur di ruang kecil ini. Kamu gak marah sama Mama kan? Mama kerja keras kan, semuanya demi ngebesarin aku dan membayar sekolahku. Jadi Tian, kalau kamu sendirian di sini tidur di ruang kecil ini, kamu gak takut kan? Dengan cahaya bulan malam yang Mama kasih ini, aku gak takut sama sekali. Tian memang anak yang sangat pemberani. Selamat tidur. Halo, makanannya sudah siap. Selamat makan. Mama, aku sudah selesai mengerjakan PR TK aku. Apa boleh aku main di luar? Kamu boleh main di luar, tapi jangan pergi terlalu jauh. Jangan buat Mama khawatir ya. Pergilah. Tuanku, informasi tentang berdagang di jalan ini ada di sini. Tuanku, selama bertahun-tahun Anda sudah berinvestasi banyak di jalan ini. Apa Tuan Su mencoba untuk mencari sekretaris Su dengan cara ini? Walau seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, aku percaya suatu hari nanti Sushi akan bisa ditemukan. Aku jalan-jalan sebentar, nanti akan aku telepon setelah aku selesai. Tuanku memang sangat sayang pada sekretaris Su. Selama bertahun-tahun, siapa yang tahu kemana sekretaris Su pergi bersama anaknya? Kenapa kau mendorongku? Karena aku mau main. Pergi sana. Kau nyelonong dan mendorongku. Kau yang harus minta maaf. Su Tian, semua orang bilang kau dibesarkan tanpa ayah. Kau tak pantas main di sini. Mamamu melahirkanmu dengan sembarang pria. Kau cuma anak haram. Jangan berani-berani ngomongin mamaku kayak gitu. Mama, ada yang menggangguku. Xiaobao, bangun cepat. Bangun cepat. Kau gak apa-apa? Kau lagi berani mengganggu anak kesayanganku. Kau sudah gak mau tinggal di jalan ini ya? Dia mulai duluan menghina mamaku. Terus kenapa kalau dia ngomong gitu? Yang anakku bilang kan benar. Mamamu itu perempuan murahan. Tampang gak tahu malu, godain pria lain, gak punya suami, jijik. Suamiku yang mengelola semua toko di jalan ini. Kau mengganggu harta karunku. Hati-hati, bulan depan nanti kami gak akan menyewakan rumah ke mamamu lagi. Oh tidak, apa aku bikin masalah lagi buat mama? Takut. Kalau kau gak mau merepotkan mamamu lagi, sekarang sujud dan minta maaf dengan anakku. Mama bilang lutut pria itu sangat berharga seperti emas. Aku gak akan sujud padamu. Oh, sama kayak mamamu yang rendah itu ya? Aku pengen lihat seberapa berharga lututmu itu. Menindas anak kecil di depan anakmu sendiri. Kau tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk anakmu. Kenapa aku merasa om ini gak asing ya? Siapa kau? Kenapa kau membelanya? Kau bukan pacar mamanya kan? Jika tak bisa bicara yang benar, lebih baik diam. Siap-siap buat mamamu dinaikin harga sewanya. Makasih om, tapi kayaknya aku sudah bikin masalah lagi buat mama. Mata anak ini sangat mirip dengan Susia. Oh iya nak, siapa nama mamamu? Papamu di mana? Mama bilang papa sudah meninggal. Nama mama aku. Presidenku, ada kabar tentang sekretaris Su. Aku di jalan konstruksi, datang jemput aku. Aku akan segera ke sana. Oh iya nak, siapa namamu? Namaku Tian. Kau tinggal di mana? Biar aku antar pulang. Tak usah om pergi dulu saja. Rumahku ada di seberang jalan, aku bisa pulang sendiri kok. Baiklah. Ini adalah kartu namaku. Kalau ada yang mengganggumu lagi, maka kau bisa telepon aku. Oke, terima kasih om. Om pergi sekarang ya. Presidenku. Kalau papa tak meninggal, apa dia juga akan melindungiku seperti om ini? Tian,
Tian, kamu lambaikan tangan ke siapa? Aku baru kenalan sama orang dewasa dan dia bahkan memberiku kartu nama. Beneran, Tian memang hebat. Bisa temenan sama orang dewasa. Tapi Tian, karena kita nggak punya papa, kamu jadi nggak bisa main sama anak-anak lain. Apa kamu nyalahin mama? Aku nggak nyalahin mama. Mama adalah mama terbaik di dunia. Ayo pergi Tian, ayo pulang. Presidenku, ini semua salah saya karena tidak mengecek dengan benar dan salah mengira pemilik restoran dengan nama yang sama seperti Sekretaris Su. Saya mengecewakan Anda. Selidiki saja terus. Jangan sampai ada yang terlewat. Meski cuma sedikit kemungkinan. Baik, Presidenku. Susia, kau ada di mana? Maaf, toko kami sudah tutup. Wah, Bos Su sudah dapat uang banyak hari ini. Hah? Beli lampu jalan yang bagus. Wah, aku saja tidak mampu beli satu buat anakku. Jangge, kamu ngapain di sini? Sudah hampir waktunya untuk perpanjang kontrak sewa 3 bulan ke depan. Aku cuma ingin membicarakan tentang sewa. Jangge, sewanya tetap sama seperti sebelumnya kan? Apakah sewa itu naik atau tidak tergantung bagaimana sikapmu. Jangge, aku nggak ngerti maksudmu. Susia, kalau kau mau denganku, akan kuberikan diskon setengah tahun sewa buatmu. Bukan tawaran yang buruk kan? Jangge, toko ini cuma dikelola olehmu. Tapi kau nggak punya hak milik toko ini. Aku bakal bayar sewa sesuai yang tertulis di kontrak. Apakah sewanya naik atau tidak tergantung denganku. Kau tidak paham logika sederhana ini ya? Jangan ganggu mamaku kayak gini. Susia, Tian masih sangat kecil. Tidak mudah buatmu untuk mengurusnya sendirian. Mulai sekarang, jangan keras kepala begitu ya. Ayo, kemarilah sayang. Jangge, kau sudah punya istri dan anak. Gak sopan banget ngomong begitu. Kalau kau tidak bilang, aku juga tidak akan bilang. Siapa yang tahu? Aku mampu buat ngurus Tian sendirian. Lagian, aku sudah punya pacar. Apa? Kau punya pacar? Ya sudah kalau begitu. Siap-siap saja kenaikan harga sewa. Mulai bulan depan, harga sewa naik 200.000 per bulan. Dan aku butuh uangnya lusa. Atau aku bakal sewain toko ini ke orang lain. 200.000 lagi? Kita sudah setuju waktu tanda tangan kontrak. Meskipun sewa naik gak akan lebih dari 50.000. 200.000 tiba-tiba itu kebangetan. Omongan dan tindakanmu gak sejalan. Kau tidak tahu, ada orang besar yang membeli beberapa toko di sini. Rencana buat investasi dan mengembangkan jalan ini. Usaha di sini pasti akan semakin berkembang. Kenapa aku tidak boleh menaikkan sewa, Kalau tidak mau sewa, masih banyak yang mau. Kau ingat ya, jangan sampai melewatkan kesempatan dariku. Sekarang pikirkan saja baik-baik tentang pilihanmu. Mama, ini semua salahku. Kalau aku membiarkan anaknya main duluan buat naik seluncuran siang tadi, mungkin mereka gak bakal gangguin mama sekarang. Anak itu mengganggumu lagi. Biar mama yang urus. Om itu sudah memberi mereka pelajaran. Mama, mungkin aku harus cari pacar buat mama. Dengan begitu mereka gak akan mengganggu mama lagi. Tian, yang mama bilang ke Jangge itu cuma alasan saja. Mama gak ada niat cari pacar. Tapi gak apa-apa sayang, gak ada tapi. Mama bisa urus ini, oke? Pergi main sana. Kalau ini nggak berhasil, aku mungkin harus pindah toko. Om itu sangat baik, terus tampan juga. Sangat sempurna buat jadi pacar mama. Halo. Om masih ingat aku nggak? Tian, kita ketemu tadi. Tentu saja Om ingat. Om udah punya pacar belum? Om masih cari pacar nih. Bagus dong, aku udah nemuin buat Om. Mamaku cantik, baik hati, dan dia nggak ada pacar. Om mau ketemu sama mamaku nggak? Tian, apa mamamu tahu kau bicara dengan Om? Enggak, dia nggak mau aku khawatir. Tapi Om, yang mengurus toko-toko itu dia orangnya nggak baik. Aku nggak mau mama sakit hati. Toko keluargamu di jalan konstruksi kan? Iya. Oke, Om mengerti sekarang. Lusa dia bakal datang buat menagih sewa. Apa Om bakal datang? Tenang saja, Om tidak biarkan dia mengganggumu. Chen Kuo, bagaimana perkembangan pembelian toko-toko di jalan konstruksi?
besok persiapan tanda tangan kontrak. Manajer proyeknya, manajer Liu juga mengundang Anda untuk ikut inspeksi toko. Apa perlu dibatalkan? Tidak usah, aku bakal ikut serta. Tian, duduknya tegap, nanti matamu minus loh. Mama udah beliin aku lampu moonlight ini. Dengan lampu ini aku gak bakal kena minus. Kalau di rumah Xiaomei, lampu mereka bikin mataku sakit. Karena ini cahaya alami, meski belajar yang lama, mata gak bakal sakit. Dulu aku juga beliin satu buat papa. Oke, ayo belajar lagi. Susya, kau bangun pagi-pagi buat bekerja, ha? Tidak seperti di rumahku ada macan betina. Soal yang kita bicarakan kemarin itu bagaimana menurutmu? Jangge, aku ngerti kalau harga sewa di jalan komersial ini bakal naik. Tapi 200.000 itu terlalu tinggi. Apa bisa dibicarakan lagi? Oke, kita bisa bicara, ha? Malam ini aku tunggu di kamar dan kita bisa bahas pelan-pelan di atas ranjang, ha? Istriku, kau... Kita selesaikan ini nanti. Akhirnya aku menangkapmu, perempuan ini. Ternyata kau sungguh menggoda suamiku di belakangku. Ngomong apa sih kau ini? Kapan aku menggoda suamimu? Semuanya dengar dan nilai sendiri. Perempuan ini menyewa toko yang dikelola suamiku dan terus menggodanya. Sekarang biar tak perlu bayar sewa, dia berani naik ranjang suamiku. Ini buktinya. Kau... Wah, demi uang dia rela melakukan apa saja, tidak tahu malu. Padahal menurutku makanan di restorannya enak. Siapa sangka dia bisa ngelakuin hal kayak gini dengan hati yang kotor. Gimana makanannya bisa bersih? Jangan berani-berani nama mamaku kayak gitu. Kau saja nggak tahu siapa ayahmu, tapi belain dia mati-matian. Jangan-jangan kau anak haram hasil dari selingkuh ya? Jangan-jangan kau anak haram hasil dari selingkuh ya? Susya, aku mohon padamu, tolong jangan kejar-kejar Mingza lagi. Dia satu-satunya aku punya sekarang. Dari kecil, kau selalu suka mengambil barang-barangku. Sekarang kau mau rebut pacarku juga. Aku mohon padamu. Aku bahkan rela berlutut. Jadi benar ya kau simpanan dan punya anak haram? Omong kosong, jangan sembarangan ngomong. Tian, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kan? Mama, aku gak apa-apa. Dengar ya, Tian itu batas kesabaranku. Meski aku harus ninggalin toko ini hari ini, kau gak boleh nyakitin dia. Kau ini beraninya nampar aku. Apa yang kau lihat? Istrimu lagi ditindas dan kau gak bantu. Perempuan tidak tahu diri. Tadi kau yang memaksaku untuk menerima kartu kamar itu, dan sekarang kau malah menampar istriku. Sepertinya kau sudah tidak mau berbisnis lagi di sini ya? Kartu kamar itu jelas kau yang kasih, jadi jangan menebar fitnah. Wih, suamiku mungkin cuma manajer toko, tapi kau membawa anak sama kekuranganmu. Kenapa dia mau tertarik dengan orang sepertimu ini? Di matamu pria ini mungkin harta berharga, tapi di mataku dia cuma pria gemuk, jelek, dan tidak berharga. Kau perempuan ini, kau tidak pernah bercermin ya? Orang sepertimu diberi gratis aku juga tidak mau. Mama, aku akan melindungimu. Mama nggak bakal suka dengan orang sepertimu. Papaku jauh lebih baik daripadamu. Papamu, kau bahkan nggak tahu dia lagi bareng sama cewek mana sekarang. Mungkin papamu itu nggak tahu kalau kau ada. Tolong dijaga mulutnya ya. Mama, aku mau telepon papa sekarang. Sejak kapan kau nemuin papa baru buat anakmu? Kau? Papa! Halo, Tian, ada apa? Kapan papa datang? Kami sudah ada di jalan. Kalau gitu harus cepat. Aku sudah tunggu di restoran Summer. Di sini banyak orang jahat. Berapa lama lagi sampai? Ada sedikit macet. Setelah lewat ini tidak akan lama. Presidenku, sepertinya Anda sangat khawatir terhadap Tian kecil itu. Kalau bukan karena Susya pergi, anakku pasti bakal seumuran dengan Tian. Kita langsung ke restoran Summer saja. Papaku bakal datang sebentar lagi, kau tunggu saja. Tian, kau telepon siapa tadi? Teman. Tenang saja ya, Ma. Dia sudah janji bakal segera datang ke sini. Aduh, wanita cacat sepertimu mana bisa bertemu dengan laki-laki baik. Aku yakin kau cuma cari laki-laki supaya bisa ditelepon. Kenapa kau masih menggangguku? Kami masih harus buka restoran ini. Pergi sekarang. Kenapa kami harus pergi? Kau baru saja menamparku. Kau kira selesai gitu aja? Aku tidak akan sewakan toko ini lagi padamu. Jadi kau sekarang keluarlah cepat. Meski kau nggak mau menyewakannya lagi, tapi kontraknya belum selesai. Kau nggak punya hak untuk mengusir kami. Meskipun toko-toko ini bukan milikku, tapi aku bisa memutuskan siapa yang sewa. Sebelumnya
aku menyewakan toko ini padamu karena kasihan melihatmu cacat dan punya anak. Tapi tidak disangka kau orang yang tidak tahu terima kasih dan kau malah menampar istriku ini. Aku beritahu ya, kalau kau masih mau berbisnis di sini, minta maaf dan sujud pada istriku. Suamiku di sini, bukan tempatmu buat masalah. Hah, sudah minta maaf lah. Meskipun dia yang menggoda suamimu itu, tapi kau yang pertama memulai memukul anaknya. Kau tidak punya hak belain anaknya. Betul, kesalahan orang dewasa nggak seharusnya dilampiaskan ke anak. Dan juga menurutku anak ini sangat pintar. Kenapa kau menekannya terus-terusan? Kau ini tahu apa? Jalan ini sudah diinvestasikan oleh orang yang terkenal. Juga sudah membeli semua toko di sini. Jalan ini pasti makin bakal maju. Kalau dia tidak bisa bayar sewa, ya wajar kalau dia diusir. Orang besar. Siapa dia? Grup nomor 1 di Qinghai. Presiden grup Tianche, Ku Mingche. Kau bilang apa barusan? Sekarang kau baru takut. Dengan presidenku yang jenius mengurus bisnisnya, tempat ini bakal jadi emas di masa depan. Bahkan orang bodoh pun tahu mereka bisa dapat untung di sini. Sekarang kau nggak kepikiran buat mohon padaku biar bisa lanjut sewa toko kan? Ku Mingze, kok bisa kebetulan banget? Presidenku, dia nggak bakal langsung datang ke sini kan? Apalagi trik yang kau mainkan. Ya ampun, kau gak kepikiran buat godain presidenku kan? Jangan kepedean, kau kira berat badanmu berapa? Berani-beraninya ngincar pria kayak presidenku. Benar sekali. Presidenku sibuk setiap hari. Kenapa dia harus datang ke tempat seperti ini, ha? Untuk wanita sepertimu, mungkin cuma penyapu jalan yang melihat lebih dari sekali. Tutup mulutmu, apa salahnya jadi penyapu jalanan? Kita semua mencari uang dengan cara terhormat. Kau gak beneran nyari pria penyapu jalanan kan? Karena Ku Mingze sudah beli toko-toko di jalan ini, aku gak punya pilihan selain pindah dari sini. Tapi untungnya, dia gak bakal datang. Aku nggak bakal sewa toko ini lagi. Aku sudah gak ada urusan dengan kalian. Silakan pergi. Siapa yang bilang kau bisa pergi, ha? Dulu kondisi tokonya pasti tidak seperti sekarang, ya kan? Hah? Karena kalian tidak sewa lagi, artinya kalian harus bayar sejumlah uang untuk penyusutan. Kenapa? Waktu aku menyewa toko ini isinya kosong. Semua renovasi di sini aku yang biayain. Selain itu, aku sudah merawat toko ini dengan baik. Kenapa aku harus bayar penyusutan? Karena aku yang tanggung jawab mengelola toko-toko ini. Kalau kau tidak bayar, kau tidak boleh pergi hari ini. Ada apa ribut-ribut ini? Itu Om yang datang kan? Ada apa ribut-ribut ini? Manajer Liu, ada apa sampai kemari? Kalau aku tidak datang, aku tidak tahu berapa banyak masalah yang kalian buat. Manajer Liu, jalan komersil kita lagi dibangun kan? Suamiku juga mau ikut kontribusi. Dan dia datang lebih awal memeriksa toko. Wanita ini masih berutang sewa toko, masih bisa sok hebat di sini. Kalau kita terus biarkan dia di sini, ini bakal ngaruh ke perkembangan dan pembangunan jalan komersil kita. Omong kosong, kalian yang dengan licik menaikkan harga sewa duluan. Naik harga sewa? Apa ini? Apa yang kalian bicarakan? Benar, cuma 200.000. Cuma 200.000 kok. Kenapa? Tidak kau terima saja. Dengar ya, aku tidak sewakan toko-toko di jalan ini untuk orang miskin. Kalau tidak mampu bayar uang sewa, ya keluar saja. Baiklah. Kalian semua sama saja. Aku gak bakal sewa toko ini lagi. Tapi jangan mimpi aku bakal bayar biaya penyusutan. Waktu aku menyewa tempat ini, gak ada persetujuan seperti itu di kontrak. Kalau dia tidak bayar biaya penyusutan, bagaimana bisa aku dapat untung dari sini? Kau tidak berhak memutuskan. Dengar ya, untuk toko-tokoku waktu pengembalian sewa, aku potong dari deposit sesuai kondisi toko. Tapi melihat kondisi dari tokomu, kau jangan harap dapat depositmu kembali. Waktu pertama kali nyewa toko ini aku bayar 500.000. Kalian perampok atau apa? Tutup mulutmu. Aku beritahu ya, Presiden Grup Tianche, presidenku, akan memeriksa toko secara langsung. Jika dia sampai tahu tentang ini, bukan cuma depositmu yang tidak kembali, kau mungkin juga tidak akan bisa tinggal di Qinghai lagi. Ku Mingze gak bakal datang kan? Sembarangan. Menyebut presidenku dengan namanya. Iya. Biasanya presidenku tidak pernah mengunjungi toko secara langsung. Tapi kali ini, presidenku sangat tertarik dengan proyek ini. Jadi hari ini presidenku akan datang sendiri. Gak mungkin. Aku harus pergi sama Tian sebelum Ku Mingze datang. Manajer Liu, presidenku datang jam berapa ya? Untuk orang penting sepertinya, kita perlu menyambut dengan baik, ya kan? Dan memberikan kesan yang bagus. Iya, Manajer Liu. Perempuan ini sangat licik. Barusan dia mau merayu presidenku. Ayo cepat, keluarkan dia dari sini. Pokoknya kita sudah dapat depositnya, dia nggak bisa kabur. Mana mungkin orang sepertinya bisa menarik perhatian presidenku. Aku beritahu ya, baru-baru ini aku ikut makan malam sosialita. Dan aku dengar presidenku sudah lama punya orang yang dia suka. Selain itu, karenanya selama ini presidenku tidak pernah mencari sekretaris utama lagi. Gak pernah nyari sekretaris utama. Itu pasti biar Shushu nggak cemburu. Tian, ayo kita pergi sekarang ya.
Tapi kan Paman masih belum datang. Dia bilang mau datang bantuin kita. Tian-Tian gak apa-apa, kita bisa hubungi Om lagi nanti ya. Pria itu terlalu penakut. Bilangnya mau datang tapi belum muncul juga. Tapi wajar sih, pria normal mana yang berani mau nantang presidenku? Apalagi demi orang cacat sepertimu, ha? Iya benar. Kalian semua penindas yang nyakitin mamaku. Hei, apa-apaan kau? Tian-Tian. Apa-apaan kau? Tian-Tian, kamu gak apa-apa? Kumingse. Susya, akhirnya aku menemukanmu. Sekretaris Su. Om, akhirnya kau datang juga. Maaf, aku terlambat. Kau lagi, yang waktu itu kau membela anak ini di mana-mana. Jadi benar kau memang pacarnya Susya. Penampilanmu nggak jelek sih, tapi seleramu sangat jelek. Kau suka sama orang cacat kayak gini? Dia hanya pria tampan, tapi tampan saja tidak ada gunanya kan? Tutup mulutmu, manajer Ryu. Apa-apaan ini? Kalian berdua tidak tahu orang besar yang kalian hina itu ya? Presidenku, mereka berdua sudah buta dan menghina Anda. Aku akan bereskan mereka nanti. Mustahil, mana mungkin orang yang begitu mulia seperti presidenku kenal dengan Susya orang cacat kayak gini? Gimana bisa dia presidenku? Benar, manajer Liu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku tadinya mau melindungi kalian berdua, tapi kalian cari mati sendiri. Setelah ini kalian boleh pergi dari pekerjaan ini. Tian-Tian, apa mereka baru saja mengganggumu dan mamamu? Iya Om, mereka mengganggu. Chen Kuo, masukkan dua orang ini ke dalam daftar hitam industri. Baik presidenku, kami salah. Aku minta maaf. Aku mohon ampun. Iya presidenku, kami punya anak di rumah. Kalau kami kehilangan pekerjaan, anak-anak kami gimana? Waktu kalian menindas mereka, apa kalian tidak berpikir kalau dia juga mengurus anaknya sendirian? Kalau mereka menantang presidenku dan masuk dalam daftar hitam, hidup mereka berdua pasti bakal tamat. Tapi mana mungkin orang hebat kayak presidenku kenal anaknya pemilik restoran? Tian-Tian, apa masih ada orang yang mengganggumu? Iya dia nggak cuma memaki mamaku tapi juga minta duit mamaku. Presidenku, ini semua hanya salah paham saja. Tapi apa hubunganmu dengan anak kecil ini? Om adalah teman yang aku temukan beberapa hari yang lalu. Mama lihat, Om beneran datang buat bantu kita. Jadi mereka baru kenal 2 hari. Sepertinya mereka tidak terlalu akrab. Presidenku, ini cuma salah paham kecil. Bagaimana kalau kita ke kantor buat bahas ini? Di sini bisa merendahkan diri Tuan. Waktu kau menindasnya, kau berpikir masih bisa kerja sama denganku lagi? Presidenku, Anda baru mengenal mereka beberapa hari. Aku sudah lama menjadi manajer di tempat ini. Bagaimana Anda bisa menggantikan cuma karena masalah anak ini? Ada banyak pegawai yang kompeten di grup Tianqi. Apa masalahnya mengeluarkanmu? Lagi pula, orang yang kau ganggu adalah calon istriku. Apa? Calon istri? Kumingse, kan katanya kamu sudah nikah sama Xiushu. Bagaimana bisa dia menjadi istri Anda? Kalau dia punya hubungan dengan orang hebat, bagaimana dia harus kerja keras mengurusi sebuah restoran dan juga harus mengurusi anaknya? Mustahil, gak ada wanita yang sebodoh itu buat ninggalin orang sepertimu presidenku. Apa kau salah orang? Diamlah. Presidenku, terima kasih sudah membantuku dan anakku hari ini. Kami sangat berterima kasih. Tian-Tian, cepat bilang selamat tinggal ke Om. Om harus pergi. Om? Aku dengar ada yang bilang kalau aku sudah meninggal. Presidenku, kau pasti sudah salah dengar. Susya, waktu itu Susyu bohong padaku. Dia bilang wanita di hotel itu adalah dia. Pas aku tahu kebenarannya, kau sudah kabur bersama anak itu. Aku mencarimu selama 5 tahun. Kau masih mau membuatku menunggu. Berarti sebelum dari Hotel Zijin, kau dan Xiushu belum saling kenal sama sekali? Tentu saja, Sekretaris Su. Bukan, Nyonya. Waktu itu Anda meninggalkan alat bantu dengar Xiushu di hotel itu yang membuat semua kesalahpahaman ini. Tuanku membawa Xiushu hanya sekedar pertanggungjawaban saja. Tuanku selama ini begitu tulus dan peduli padamu. Anda dan Tian-Tian harus memaafkan tuanku. Chen Kuo. Terima kasih banyak. Apa Om beneran papaku? Iya. Maaf ya Tian-Tian. Aku baru menemukanmu sekarang dan juga mamamu. Papa jahat. Kalau gitu aku bakal pukul Papa. Papa nggak boleh ninggalin aku dan Mama seumur hidup. Baiklah. Ayah janji. Susya, 5 tahun yang lalu aku terlambat. Apa kau ingin memberiku kesempatan lagi? Karena kesalahpahaman, Kumingse dan aku terpisah selama 5 tahun. Oke, aku janji.
Sudah 5 tahun aku menunggu momen ini. Iya, karena salah paham kita kehilangan 5 tahun itu. Untungnya langit bersaksi, mereka berdua nggak kehilangan satu sama lain. Aku juga bisa dianggap sebagai saksi dari perjalanan cinta mereka. Izinkan saya bertanya, Tuanku, apakah Anda bersedia menikahi Nona Su yang ada di depan Anda menjadi istri Anda? Dan untuk kedepannya, mau kaya ataupun juga miskin, mau sehat ataupun sakit untuk menua bersama? Aku sangat bersedia. Bagaimana Nona Su? Aku tak pernah Apakah menyangka Anda suatu juga hari bersedia aku bisa untuk menikah menjadi dengan istri Kumingse. dari Tuanku? Aku bersedia. Selamat ya. Selamat. Baiklah, hari ini pasangan pengantin baru kita akan bertukar cincin pernikahan. Dan cincin pernikahan ini akan diberikan oleh Tian, teman kecil untuk mama dan papanya. Kita sambut dengan tepuk tangan. Papa, terima kasih sayangku. Terima kasih sayangku. Papa akan sangat-sangat bahagia. Tian, selanjutnya sekarang apa? Giliran Papa untuk mencium Mama. Susia, aku mencintaimu.